Selamat Oke, malam, Pak Taufik. Selamat malam, seluruh keluarga besar Bima Life Future dimanapun Bapak Ibu berada. Salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas partisipasi ya, Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada malam hari ini. Apalagi di Indonesia Timur sudah selisih 2 jam ya, Pak Taufik ya. Ini satu sudah. sudah malam sekali ya, tapi masih ada juga yang hadir di sini untuk menemani bersama-sama kita semua, memberikan satu semangat, dukungan, dan tentunya untuk melihat apa sih manfaat apa sih dari Zoom meeting kita pada malam hari ini tentang hadirnya Elcure di dalam produk yang kita berikan pada perusahaan Bima Life Future ini. Seperti itu, Pak. Siap, Oke, terima kasih Ibu Lucy. siap, Jadi siap, Pak. kalau di Indonesia Timur sekarang Sudah. hampir jam 10 Ibu. Empat Wah, menit hampir lagi. jam 10 ya, Jam hampir 10 jam ya. 10 ya. Luar Siap, biasa. berarti kita malam hari ini kita diskusi ini khusus mengenai produk Elcure ya, Bapak Ibu ya. Betul ya, Pak Taufik ya? Ya, betul Ibu. Nah, tadi Iya. sebelum kita buka Bu, itu kita Yes, sudah yes. spill teman-teman ya, apa yang masuk pada hari ini menunya Bu. Ya kan? Yes. Gitu. Ini Ada luar yang biasa buah ya. dulu, ada yang langsung karbo, gitu Bu ya. Iya, Kalau betul-betul ada saya yang tadi pagi bubur itu ya. Bimako Bu, Bimako, kemudian udang goreng, gitu. Wah, ini dia ini. Udang Terus goreng ini. sayur ini Bu, sayur pakis. Kalau di Bandung apa namanya Bu? Ya pakis ya, Pakis itu apa ya? Pakis ya, kita juga. pakis ya tetap Iya, ya. pakis juga, Oke. betul-betul. Nah, Jadi makan ya, sayur iya, tapi gorengan juga iya ya, Pak? itu Bu. Nah, seperti itu Iya, potret keseharian saya Bu ya, pribadi ya. Gitu. iya. Jadi, apa ya, yang namanya yang digoreng-goreng itu masih seneng Bu, gitu loh. Ya kayaknya bukan Pak Taufik saja ya. Kita semua mungkin ya. Tiap pagi kalau ada gorengan sudah langsung makan sama kopi begitu ya. Mungkin Iya, ada yang iya. pakai teh manis, ada yang teh hangat, kopi. Ya bermacam-macam ya Pak ya. Tapi sepertinya gorengan itu sudah menjadi habit ya dari kita semua. Betul ya Pak ya? Ada yang Iya, Bu. ada yang memang sudah mengurangi makanan-makanan gorengan yang mengandung minyak berlebih, tapi ada juga yang kebanyakan ya masyarakat Indonesia senang sekali gemar makanan-makanan yang mengandung apa ya minyaknya itu berlebih gitu ya Pak ya, yang semuanya tuh digoreng begitu ya Pak. Iya, iya, iya. Nah, Nah ini ini Bu, sangat sangat apa ya sangat menjadi satu concern dan sangat sepemahaman dengan bahan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini seperti itu. baik Ibu Lucy. Nah, ini sedikit lagi, Bu. Ini kalau Siap, kita siap. lihat, kan banyak ini, Bu, di rumah sakit ya. Ini saya karena saya tinggal di Lombok, di Mataram, Iya, itu Pak. rumah sakit itu penuh, Bu. Pasiennya banyak, gitu. Bahkan yang Betul, Pak. antri obat itu banyak. Nah, Betul. apakah ini ada kaitannya dengan konsumsi sehari-hari tadi, Bu? Betul Seperti sekali, itu. Pak. Betul Mm-mm. sekali. Makanya tadi pertanyaan Bapak sebelum memulai acara tepat sekali ya. Makan apa nih kita pagi hari ini, siang, malam? Nah, itu sebetulnya menentukan daripada sel tubuh kita itu sehat atau tidak. Begitu, Pak. Nah, ini yang memang menentukan karena banyak masyarakat Indonesia yang apa namanya sebetulnya sudah paham tentang kesehatan itu sangat penting, tetapi dalam prakteknya sulit untuk merubah kebiasaan yang kita lakukan seperti itu. Karena apa? Segala sesuatu makanan yang tidak sehat yang kita masuk ke dalam tubuh itu perlahan demi perlahan akan membuat satu apa ya kita bilang satu transformasi ya, satu transformasi kepada mutasi genetik, kepada mutasi genetik terhadap sel-sel di dalam tubuh yang menjadikan sel-sel tersebut tumbuh dengan begitu cepat dan over
terkendali. Jadi tidak terkendali. Nah, inilah sebetulnya yang membuat mengapa makanan yang kita makan itu sebetulnya perlahan demi perlahan tidak terasa. Yang akan kita rasakan itu nanti mungkin berapa tahun ke depan. Nah, inilah karena sudah terbiasa setiap hari makan tanpa kita berikan edukasi. Bagus nggak ya kita makan seperti itu? Bermanfaat nggak untuk tubuh kita ya? Seperti itu. Nah, ini yang belum atau mungkin jarang sekali masyarakat itu teredukasi. Hanya cuman disampaikan makanan ini tidak sehat. Makanan ini tidak sehat, tetapi kita tidak memberi satu edukasi berbahayanya seperti apa ketika kita mengkonsumsikan makanan-makanan junk food atau makanan-makanan yang tidak sehat dalam waktu jangka panjang. Nah, ini yang saat ini mau kita bahas bersama-sama ya Pak Taufik ya. Seperti itu. Iya betul Ibu. Nah ini satu lagi Bu pertanyaannya ini. Nah Iya, kira-kira dengan kebiasaan kita seperti itu, berarti kan kita itu kan menumpuk penyakit sebenarnya Bu ya. iya, Ini tinggal tinggal apa ya? Menunggu bom aja Bu ya, menunggu waktu aja dia akan meledak ya. Apakah betul. menjadi stroke, menjadi hipertensi, diabetes seperti itu Bu ya. Iya betul Kira- seperti seperti yang tadi saya sampaikan Pak. Jadi makanan yang kita makan, pola makanan, tapi bukan hanya makanan saja ya Pak ya. Dalam tingkat lingkungan kita dari radiasi seperti yang Bapak sampaikan kita sering main handphone, terus kita juga mungkin gaya hidup, terus makan makanan junk food, lalu juga eh, mungkin ada zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini itu terakumulasi Pak, terakumulasi menjadi residu kimia atau bahan racun yang sebetulnya sedikit demi sedikit itu terendap di dalam tubuh, terutama melalui darah, dan itu yang tidak terasa. Sampai akhirnya tinggal menunggu waktu seperti yang tadi Bapak Taufik sampaikan. Aduh, saya sebelumnya nggak ada sakit apa-apa nih, Bu Lucy, Pak Taufik. Tapi pada saat saya cek di laboratorium atau di dokter atau di uji lab, kok tiba-tiba mulai dari kolesterol, asam urat dan lain sebagainya, jantung kok bermasalah seperti apa? Membuat tubuh saya tuh menjadi banyak sekali ya penyakitnya. Sebetulnya itu sudah lama terjadi begitu. Tetapi tidak kita sadari dan penumpukan daripada racun-racun atau residu kimia dari semua faktor-faktor lingkungan maupun faktor genetik yang ada dalam diri kita inilah yang menyebabkan bom waktu itu akan meledak. Dan ketika sudah meledak, dan itulah kita kejadiannya itu organ-organ tubuh kita tuh sudah bermasalah dan mau tidak mau, suka tidak suka, yang terjadi adalah harus kita konsumsikan dengan obat-obatan. Kan seperti itu, Pak. Karena apa? Ya organ kita sudah terluka, tubuh kita sudah menerima banyak residu, tubuh kita sudah menerima banyak racun tanpa kita sadari. Ya kita tinggal menunggu waktu kan begitu. Sampai akhirnya yang harus kita lakukan adalah kita datang ke medis begitu, lalu kita dikasih tahu kita punya penyakit A, B, C, D, E, F, G. Ini silakan Bapak Ibu, silakan konsumsikan obat ini, obat A, ini untuk kolesterol, obat B, ini untuk obat diabetes, ini obat C untuk obat paracetamol dan lain sebagainya. Nah, obat-obatan inilah yang mau tidak mau harus kita konsumsikan. Kan begitu ya, Pak Taufik? Karena sudah Ya. terjadi. Nah, ketika sudah terjadi, ya, nasi sudah jadi bubur. Maksudnya begitu. Nah, ketika nasi sudah menjadi bubur, kita mau tidak mau harus mengkonsumsi obat-obatan. Itulah yang terjadi. Mengapa? Ketika kita mengalami sakit, ketika kita konsumsikan obat-obatan secara terus-menerus, bukan semakin sehat. Betul ya, Pak ya? Itu secara alam bawah sadar kalau kita bilang kita makan obat menjadi sehat, ya kalau cuman sementara kita makan obat ya, seperti paracetamol hanya mengurangi daripada tingkat pusing begitu ya. Tapi kalau penyakit yang kita derita itu harus mewajibkan kita mengkonsumsi obat-obatan sampai seumur hidup. Yang pertanyaan saya, apakah itu menjadikan kita semakin sehat atau semakin mengalami penurunan degradasi sel? Yang terjadi, kita akan mengalami penurunan degradasi sel. Jadi, itu akumulasi dan akan terus berlangsung. Makanya kenapa Pak Taufik sampaikan saat ini kalau kita lihat rumah sakit bukan itu bukan rumah sakit di
di Lampung, bukan hanya di Makassar, bukan hanya di Bandung, di Jawa Barat, di Jakarta, tetapi seluruh rumah sakit Bapak Ibu. Betul ya Pak ya? Nah ini yang harus kita bantu sampaikan kepada seluruh terutama keluarga besar Bima Life Future dimanapun. Ada garis benang merah yang harus kita sampaikan tentang mengapa sih kita pentingnya untuk mengkonsumsikan L-Cure ini. Dari semua habit, dari semua yang sudah kita lakukan, entah itu faktor lingkungan dari obat-obatan kimia, radiasi, dari apapun yang kita lakukan, kita harus bisa mencegah mulai dari sekarang. Lebih baik mencegah. Bu, bagaimana? Saya tidak divonis sakit lah. Lebih baik kita mencegah dari sekarang. Bu, bagaimana kalau saat ini saya sudah mengalami sakit? Itu pun bisa diperbaiki. Nah, disinilah hadirnya kita berdiskusi tentang L-Cure ini, Pak. Jadi sangat menarik sekali sebetulnya. Karena L-Cure ini kan berbicara tentang siklus kehidupan ya pada manusia ya. Kita bicara L-Cure. Nah, di sini penting sekali ya untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Elkir menjadi salah satu eh, yang kita rekomendasikan setiap hari kepada seluruh mitra, kepada seluruh rekan-rekan bahwa konsumsilah Elkir ini setiap hari. Seperti itu, Pak Taufik. Baik Ibu Lucy. Nah, jadi kalau dari cerita Ibu ini, Ibu Lucy, nah Ya, kondisi kita ini kan sekarang ada yang kelihatan sehat, ada yang betul, juga Pak. sudah harus dirawat di rumah sakit, Bu, atau mungkin dirawat di rumah dengan konsumsi obat. Iya kan, Bu? Ya, Nah, betul. nah, apakah kita masih ada harapan, Bu, dengan kita mengkonsumsi L-Cure ya untuk istilahnya membalik apa ya putaran roda, Kondisi ya, iya, putaran jarum ya seperti itu. Yang kita masih sehat tetap sehat, yang sakit itu secara perlahan itu bisa dibantu disembuhkan, Bu. iya. Itu sangat bisa sekali ya. Kenapa kita bilang bisa sekali? Sebetulnya tubuh kita ini memiliki sistem yang sangat unik. Unik itu dalam artian tubuh kita tanpa kita mengkonsumsi apapun, terutama konsumsi kimia ya kita bilang. Sebetulnya tubuh kita bisa melakukan recovery sendiri. Seperti itu. Jadi kalau ada bakteri, kalau ada virus, kalau ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu dari luar, serangan dari luar ataupun dari dalam, sebetulnya tubuh kita memiliki sistem imunitas yang sangat canggih. Itulah yang diciptakan Tuhan bagi kita. Jadi sebelumnya itu kita ketahui ya Pak Taufik ataupun rekan-rekan keluarga besar, sebelumnya itu kita tidak mengenal yang namanya obat-obatan semikal, obat-obatan kimia itu tidak mengenal. Nah, mengapa kita memiliki sistem daripada imunitas kekebalan tubuh sendiri? Kita punya sistem seperti itu. Mengapa? Karena salah satu yang paling apa namanya mempengaruhi daripada siklus kehidupan seluruh umat manusia terdapat dari inti sel. Pak Taufik boleh bantu ditayangkan untuk sel apa ya dari mulai tubuh, jaringan, sel sampai DNA begitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu di dalam layar kaca Bapak Ibu bisa dilihat ya. Ternyata inilah faktor yang menjadikan mengapa kita manusia memiliki daya tahan, memiliki satu kemampuan khusus untuk beradaptasi dan untuk melakukan recovery dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kenapa sih asam amino menjadi salah satu komponen yang paling penting di dalam siklus kehidupan manusia? Sekali lagi Bapak Ibu, asam amino merupakan komponen yang sangat penting. Tanpa adanya asam amino Bapak Ibu dan juga enzim, kita semua tidak akan mungkin bisa survive, tidak akan mungkin bisa hidup. Sekali lagi, berarti asam amino dengan enzim itu sangat penting. Sangat penting karena apa? Karena disinilah dari asam amino dan enzim komponen-komponen inilah yang menciptakan terjadinya produksi atau pembuatan daripada protein dalam tubuh kita itu terbentuk, Bapak Ibu.
Nah, dalam tubuh kita itu harus memproduksikan protein. Karena protein ini akan bekerja sangat erat kaitannya sekali dengan yang namanya pembelahan sel atau kita bilang itu regenerasi sel. Ini yang sangat penting. Nah, berarti regenerasi sel itu sangat penting. Tanpa terjadinya regenerasi sel, maka seluruh makhluk hidup, terutama kita manusia, tidak akan mungkin bisa survive. Nah, proses terjadinya recovery daripada regenerasi sel ini terjadi adanya di mana, Bapak Ibu? Adanya terjadi di dalam DNA tubuh. Karena apa? Masyarakat Indonesia ini mengenal bagian terpenting, bagian terkecil daripada tubuh kita itu hanya sampai kepada inti sel atau bagian sel saja. Ternyata tidak demikian. Ternyata sangat spesifik sekali Tuhan menciptakan kita. Tuh memang bagian terkecil di dalam tubuh kita itu adalah inti sel. Betul, karena inti sel itu berfungsi sebagai pusat daripada penyimpanan semua materi genetik kita. Itu adanya di inti sel. Nah, materi genetik itu yang terjadinya pusat penyimpanan materi genetik itu adalah DNA. Artinya, bagian lagi di dalam inti sel, ada bagian di dalamnya lagi yang membentuk inti sel itu ada. Nah, yang membentuk itu adalah DNA itu Bapak Ibu. Di dalam inti sel, bagian terkecil, di dalamnya itu ada DNA atau materi-materi genetik, kode-kode seperti yang tadi Pak Tovi sampaikan, blueprint. Blueprintnya tubuh kita, manusia, tubuh kita tuh blueprintnya itu ada di dalam DNA. Faktor-faktor semua, kode genetik apapun kita, itu adanya di dalam DNA. Berarti yang paling krusial di dalam tubuh semua makhluk hidup, terutama kita manusia, ada di dalam DNA tubuh. Dan itu adanya di dalam, jauh di dalam daripada inti sel. Artinya L-Cure yang memiliki kandungan kaya dengan 18 asam amino adalah menjadi salah satu komponen terpenting di dalam inti sel. Sebagai apa? Sebagai pembentuk protein. Pembentuk protein yang dapat melakukan regenerasi sel sehingga tubuh kita akan survive, akan mengalami terus regenerasi itu terus terjadi, pembelahan sel itu terus terjadi, dan akhirnya tubuh kita akan secara otomatis itu dapat menaikkan imunitas, menaikkan daya tahan tubuh, dan akhirnya kita bisa dengan secara alami menangkis dari segala virus yang masuk, dari segala penyakit yang masuk, dari apapun radikal bebas, dari makanan-makanan yang tidak baik, yang tidak sehat, kita dapat menangkis karena kita memiliki komponen yang sangat penting yang sudah masuk di dalam tubuh kita melalui kita konsumsi L-Cure. Seperti itu. Nah, ini yang Bapak Ibu harus cermati baik-baik, Bapak Ibu. Karena tubuh kita harus, itu kita kasih tahu, wajib semua keluarga besar Bima Life Future itu wajib mengetahui bahwa kita di dalam tubuh kita harus wajib melakukan regenerasi sel. Bu Lucy, regenerasi sel itu terjadi kalau kita bilang kalau adanya dua komponen ini, asam amino dengan enzim, betul sekali. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, asam amino ternyata di dalam tubuh kita itu ada yang namanya 20 asam amino Bapak Ibu. Sebetulnya kalau pembentuk asam amino seperti jembatan-jembatan asam amino yang kita bilang itu jembatan-jembatan itu ada ratusan jembatan asam amino. Tetapi yang paling krusial dan yang memiliki tingkat kevitalan yang tinggi untuk terjadinya pembentukan sel-sel di dalam tubuh kita, terjadinya regenerasi sel, itu hanya 20 asam amino yang paling krusial, yang paling vital, itu 20 Bapak Ibu. Di mana dari 20 asam amino yang di dalam tubuh kita ini sebetulnya bukan 20 asam amino itu dapat terbentuk di dalam tubuh kita, no. Jadi ada 9 asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh.
Sedangkan yang 11 asam amino itu dia bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi aman, begitu ya. Nah, yang kesembilan ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kalau seperti itu, Bu Lucy, bagaimana caranya? Kan kalau misalnya kita sehat, itu kan berarti terjadi regenerasi sel terus-menerus. Sedangkan pada saat melakukan regenerasi sel setiap hari di dalam tubuh kita harus mencukupi kedua komponen tadi, asam amino dan enzim. Lah, 9 asam amino kan tidak ada di dalam tubuh. Lalu bagaimana? Nah, inilah yang menjadi satu kunci. 11 nggak usah dipikirkan karena 11 itu sudah terjadi secara otomatis bisa diproduksi oleh tubuh. Nah, kesembilan inilah yang harus kita jaga, Bapak Ibu. Dari mana? Dari semua asupan makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, makan makanan yang sehat seperti apa ya, Bu Lucy? Sayuran, buah-buahan, makanan yang tinggi serat, berprotein, seperti itu. Yang sehat-sehat, susu. Nah, pada saat masuk ke dalam tubuh kita, makanan-makanan yang tadi saya sampaikan itulah yang akan berlarut, bercampur dengan enzim yang masuk, yang ada di dalam air liur kita. Ya, karena enzim itu kan sebagai katalisator, jadi mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh kita. Ketika proses terjadinya pencernaan di dalam mulut kita ini, itulah asam amino ke-9 asam amino itu dapat kita terima, Bapak Ibu. Sehingga kita akan mendapatkan ke-20 asam amino dengan apa? Salah satunya dengan dibantu oleh makanan minuman yang sehat. Itulah yang akan menjadikan tubuh kita ini menjadi tubuh yang sehat. Seperti itu. Artinya kita bisa memiliki imun, daya tahan tubuh yang kuat, yang stabil, Bapak Ibu. Nah, yang stabil inilah imunitas dan daya tahan tubuh yang stabil ini akan menjaga Bapak Ibu sekalian ketika ada penyakit masuk, virus, penyakit, bakteri, apapun yang menjadikan tubuh kita menjadi tidak baik, ini akan ditangkis dengan sendirinya oleh tubuh kita. Karena dia punya kekebalan imunitas yang akan merespon mana benda asing di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk merusak tubuh kita itu akan dikeluarkan. Tetapi nyatanya Bapak Ibu, kita perlu sadari dan kita perlu untuk jujur begitu ya. Ada nggak saat ini, di tahun 2025 ini, kita semua makan makanan yang sehat, Bapak Ibu? Ayo, kita sama-sama berdiskusi. Jarang Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu ada yang lihat ya, makanan apa yang kita makan? Ada yang gorengan, ada yang mungkin cilok, ada yang mungkin apa makanan-makanan lainnya yang istilahnya makanan junk food ya sekarang yang diberikan. Nah, makanan-makanan ini terus semua faktor lingkungan itu mempercepat, sekali lagi, mempercepat prosesnya terjadi kematian sel lebih cepat berkali-kali lipat dari normalnya. Itulah yang membuat tubuh kita mengalami penurunan degradasi tanpa kita sadari. Nah, inilah yang membuat mengapa banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak usia 9 tahun, belasan tahun, sudah memasuki daripada penyakit-penyakit degeneratif. Ini sangat miris, Bapak Ibu. Belum lagi, Bapak Ibu, dengan tercemarnya makanan atau bahan-bahan makanan yang kita terima, Bapak Ibu. Entah itu makanan, gorengan, sayur yang tadi Pak Taufik juga sampaikan. Oh, ini sudah tercemar dengan diberikan insektisida. Wah, ini saya makan di sayur-sayurannya. Ini sayur-sayurannya bersih loh, Bapak Ibu. Nggak ada bolong-bolong. Nggak ada istilahnya, nggak ada bolong-bolong. Padahal kalau misalnya nggak ada bolong-bolong, mulus-mulus itu berarti kemungkinan besar tercemar dengan bahan kimia. Masuknya insektisida, masuknya daripada pupuk kimia. Nah, itu semua Bapak Ibu yang menjadikan kita mengapa sampai anak-anak kita bisa memasuki penyakit-penyakit degeneratif dan banyak rumah sakit yang kita lihat itu semuanya hampir semua itu full penuh.
Nah, ini salah satunya. Ini yang perlu kita sadari. Inilah yang harus kita perbaiki adalah dari akarnya. Inilah yang kita bilang. Bisa nggak ya? Kalau yang sehat kita jaga menjadi lebih sehat. Bisa dong. Pasti pasti tentu bisa. Nah, kalau yang sudah sakit bagaimana nih, Bu Lucy? Sudah terlanjur sakit gimana? Bisa nggak kita lakukan supaya yang sakit tersebut, penyakit yang saya derita ini, yang sudah lama, yang sudah mungkin belasan tahun, sudah tahunan, itu bisa dikembalikan, bisa ndak ya seperti itu? Bisa Bapak Ibu. Kenapa saya bilang bisa Bapak Ibu? Sekali lagi tubuh kita ini setiap hari selama kita bernafas, tubuh kita ini terus ada di dalam tubuh kita itu ada inti sel. Karena kita bernafas, sekali lagi, inti sel itu penentu daripada siklus kehidupan kita. Dengan terbentuknya adanya inti sel di dalam tubuh kita, artinya kita masih bernafas. Artinya di situ masih terjadi proses regenerasi sel, Bapak Ibu. Cuman kenapa yang sakit? Kalau yang sakit, karena regenerasi sel itu tidak terjadi. Berarti kalau misalkan Bapak Ibu saat ini mengalami sakit, kendala sakit, kita bicara apapun ya sakitnya ya, mau itu sakit flu biasa, sakit batuk yang ringan, sakit apapun, sampai kepada sakit penyakit degeneratif, sakit kanker, jantung, kolesterol, sakit apa namanya diabetes dan lain sebagainya. Itu masih bisa selama kita bernafas, Bapak Ibu. Artinya masih ada harapan untuk Bapak Ibu bangkit dan mengalami kesembuhan. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah ya kita harus makan makanan yang sehat. Seperti itu. Dan itu terjadi harus setiap hari. Tapi pada kenyataannya bahkan orang sakit sekalipun makanannya tetap tidak terjaga. Nah, ini masalahnya. Ini masalahnya kita harus tarik garis benang merah dan harus kita tarik akar permasalahan daripada mengapa kondisi kita itu akan terus-terusan seperti ini. Nah, kita harus merubah Bapak Ibu pola makan kita, gaya hidup kita. Kita harus betul-betul merubah mindset kita dari apa namanya mindset kita yang segala sesuatunya itu pengennya cepat, pengennya junk food, makanan yang sudah cepat saji, langsung jadi. Nah, kita harus merubah mindset itu, tetapi nyatanya sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Kalau masalah makanan itu sebenarnya sangat sulit. Kalau sudah di depan ada makanan enak, wah, sate kambing, sate ayam, wah, itu ada duren. Wah, itu kayaknya wah, sudah sedikit saja lah Bu Lucy. Nggak usah banyak-banyak, kita sedikit. Iya, sedikit, satu suap, dua suap, tiga suap, akhirnya terus-terusan, ya sudahlah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa memungkiri terjadinya seperti itu. Nah, ini harus kita sampaikan. Bisa nggak masyarakat Indonesia yang saat ini sudah terjadi berbagai macam sakit, kita rubah pola hidupnya? Bu Lucy, bicara sih gampang Bu Lucy, untuk kita rubah pola hidup. Iya, kalau contoh Bu Lucy, kita menengah ke atas, bolehlah kita rubah gaya hidup, gampang loh. Ya wes kalau kita Bu Lucy, yang misalkan pas-pasan seperti apa, jangankan kita makan makanan yang sehat, setiap hari harus makan sayur, buah, itu ndak bisa kita beli Bu Lucy. Beli, kalaupun kita beli, ya kita beli beras, beras saja lah. Nah ini Bapak Ibu, karena kenyataannya di masyarakat kita yang harus kita sadari dan memang itu menjadi kenyataan, belum bisa terjadinya merubah pola hidup. Belum bisa terjadinya merubah mindset kita bahwa kita harus kecenderungan merubah pola makan. Dari yang seperti tadi, oh sebelum makan saya makan buah dulu buah nanas, buah semangka, buah apa. Tetapi kebanyakan orang di kita ini tidak bisa makan seperti itu. Tidak bisa, Bapak Ibu. Bu Lucy, 1 kilo makanan anggur saja sudah mahal. Ya paling saya makannya pisang-pisang aja lah Bu Lucy lah. Setiap hari. Wis ya enak lah setiap hari makan pisang tuh setiap hari. Begitu ya. Nah, tapi kenyataannya kita harus bicara real. Nyatanya masyarakat Indonesia menengah ke bawah itu tidak bisa menikmati
Makanan-makanan yang sehat yang harusnya memang dikonsumsi oleh kita. Lalu bagaimana kalau begitu, Bu? Solusinya bagaimana? Jangankan beli sayur, Bu Lucy. Untuk nebus obat aja ndak bisa. Saya pakai obat generik yang murah. Oh, oke kalau murah. Tapi kalau Bapak Ibu konsumsikan seterusnya setiap hari, terus bertahun-tahun, sampai seumur hidup, itu kan nggak beres. Walaupun kita makan obat generik. Nah, ini yang mesti kita rubah polanya. Nah, lalu bagaimana dong Bu Lucy kalau begitu? Kalau saya nggak bisa makan yang sehat-sehat, sayur, buah kita harus makan. Belum lagi makanannya nggak enak kalau kita makan sayur-sayuran yang direbus, yang istilahnya nggak pakai goreng-goreng, cuma direbus. Aduh Bu, nelannya susah gitu ya. Betul ya Pak Taufik ya? Sepertinya sulit. Betul, betul, Bu. Nggak selera Harus makan, Bu. harus sampai terjadi dulu. Aduh, harus sampai terjadi dulu banyak orang-orang yang sudah terkapar pasien-pasien di rumah sakit. Itu pun kalau sudah betul-betul mendapati penyakit yang sudah angkat tangan. Baru kita bisa merasakan ya sudahlah, mau makan yang nggak ada rasanya, oke saya terima. Mau makan yang istilahnya rebus-rebusan apapun, kok singkong apa segala macam rebusan, wes lah saya terima. Karena apa posisinya? Karena kita sudah ada di rumah sakit. Kita sudah terbaring di rumah sakit dan kita sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Nah ini bagaimana caranya seperti itu? Nah disinilah Elcure ini hadir Bapak Ibu di perusahaan kita, di tempat kita berada, di kapal kita, di Bima Life Future. Elcure ini hadir Bapak Ibu dengan keunggulan salah satunya itu adalah dari kandungan 18 asam amino. Bayangkan seperti yang tadi saya sebutkan. Karena apa? Yang harus kita perbaiki adalah asupan makan kita yang akan mempengaruhi terhadap DNA. Dan itu akan terjadi di dalam inti sel. Nah, sekali lagi saya bilang, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu menangkap informasi sejelas-jelasnya. Inti sel itu adalah sebagai pusat penyimpanan dari seluruh genetik, material genetik. Material genetik itu apa? DNA. DNA, Bapak Ibu. Nah, DNA ini harus diperlengkapi dengan dua komponen penting sebagai pembentuk protein, asam amino dengan enzim. Sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu di dalam layar untuk kandungan daripada Elcure. Bapak Taufik mohon izin untuk bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa lihat, coba tolong Bapak Bapak Ibu baca dengan lantang, dengan keras, bahwa di situ dicantumkan salah satu keunggulan daripada produk Elcure memiliki kandungan 18 asam amino. Lalu Bapak Ibu bisa lihat lagi, apakah hanya 18 asam amino sebagai komponen yang sangat penting. Sekali lagi, asam amino ini adalah bahan baku. Bahan baku pembuat pembentuk protein agar bisa terjadinya regenerasi sel. Itulah asam amino. Nah, kita Elcure memiliki 18 kandungan asam amino, Bapak Ibu. Apakah cuma asam amino? Bapak Ibu bisa lihat dengan seksama. Kita memiliki kandungan multivitamin, mulai dari vitamin A, vitamin B2, B6, B9, vitamin D, E, K, bahkan ada kandungan probiotik. Probiotik di sini, Bapak Ibu, ini kita memiliki kandungan probiotik terbaik dari genus atau kelas Lactobacillus. Lactobacillus artinya 5 kandungan probiotik Lactobacillus terbaik. Nah, salah satunya ini adalah kandungan asam amino sebagai komponen paling penting dalam terciptanya pembentukan protein sehingga terjadilah regenerasi sel. Nah, Bapak Ibu, regenerasi sel inilah ketika asam amino ini masuk ke dalam tubuh kita, ketika Elcure ini masuk ke dalam tubuh kita, ini sebagai pengganti makan makanan yang sehat yang selama ini Bapak Ibu tidak pernah rasakan. Saya sudah tidak bisa Bu Lucy, saya sudah sakit. Saya nggak bisa makan makanan sayuran, saya nggak bisa makan buah-buahan.
Kayaknya tidak mungkin, sulit sekali. Nah, L-Cure ini Bapak Ibu sebagai pengganti nutrisi asupan makanan yang akan membantu terjadinya proses regenerasi sel itu terjadi di dalam tubuh Bapak Ibu. Oleh sebab itu, L-Cure ini merupakan makanan yang sangat penting untuk tubuh kita. Sehingga kalau saat ini Bapak Ibu tidak bisa mengkonsumsi makanan apapun yang sehat, saya tidak bisa Bu, dengan keterbatasan segala apapun yang dimiliki saya tidak bisa. L-Cure ini sebagai pengganti Bapak Ibu, yang sudah secara alami terbentuknya asam amino ini, yang secara alami terbentuknya daripada multivitamin ini, yang secara alami terbentuknya daripada probiotik. Karena terkandung L-Cure ini kenapa bisa seperti itu? Terkandung dari 65 macam dari sayur, buah-buahan, kacang, biji, dan rempah pilihan. Yang mungkin selama ini Bapak Ibu tidak bisa rasakan harus mengkonsumsikan itu setiap hari. Nah, L-Cure ini sebagai pengganti Bapak Ibu. Karena ini yang sudah langsung asam amino ini sudah langsung ada. Bapak Ibu tinggal minumkan, tinggal teteskan. Lalu Bapak Ibu akan merasakan satu perbedaan pemulihan yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Sehingga yang sehat mengkonsumsi L-Cure, karena L-Cure ini sebagai pengganti daripada komponen penting di dalam tubuh kita untuk terjadinya proses regenerasi sel, yang sehat mengkonsumsikan L-Cure akan menjadi lebih sehat. Dan kalau yang sudah terlanjur sakit apapun, ketika Bapak Ibu mengkonsumsikan L-Cure, yang sakit ini akan melakukan satu proses recovery. Yang pertama apa? Mulai dari masuknya proses detoksifikasi. Lalu kedua proses pemulihan, sampai ketiga masuk proses recovery sampai kepada tahap kesembuhan. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Nah, cara kerja inilah yang kita selalu informasikan pada saat ada pasien yang mengalami sakit, ada pasien yang mengalami berbagai macam keluhan sakit, entah itu sakit A sampai Z. Saya sudah masuk itu penyakit-penyakit yang komplikasi. Saya ada sakit jantung, ada sakit diabetes, ada sakit A, B, C, dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu mengkonsumsikan L-Cure, maka L-Cure akan membuat satu perubahan sehingga terjadilah proses pembentukan regenerasi sel di dalam DNA Bapak Ibu. Sehingga dari DNA yang di dalamnya itu adalah inti sel, dia akan melakukan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu kita sebutkan regenerasi sel. Nah, regenerasi sel ini karena pembentuk protein baru, dia membentuk sel-sel tubuh yang baru, yang aktif, yang produktif, yang sehat, dan sel-sel inilah yang akan menggantikan sel-sel yang rusak di dalam tubuh Bapak Ibu. Karena cara kerja tadi, Pak Taufik boleh sampaikan untuk yang sel jaringan, sebagai bantu dilihat. Ketika sel terjadi regenerasi, terjadinya perubahan sel-sel yang baru, karena ada asupan asam amino yang masuk daripada L-Cure, sel-sel yang jumlahnya triliunan Bapak Ibu, itu akan dibentuk kembali dengan sel-sel yang baru. Sehingga sel-sel di dalam tubuh kita yang termutasi, yang sudah transformasi menjadi sel-sel genetik yang ganas, yang rusak, yang mati, semua akan dihilangkan. Semua akan digantikan dengan sel-sel yang baru dari proses pembentukan yang terjadi pada DNA tubuh Bapak Ibu sekalian. Sehingga sel Anda yang tadinya rusak, yang sudah mati, yang sudah bermutasi, terutama pada pasien-pasien yang mengalami penyakit degeneratif. Sekali lagi, penyakit degeneratif itu transformasi. Kenapa bisa mengalami sakit degeneratif? Karena mengalami transformasi daripada mutasi sel yang dikeluarkan dalam jumlah tumbuh itu berkembang secara berlebihan, tidak karu-karuan. Nah, oleh asam amino yang terbentuk dari L-Cure ini akan diregenerasikan,
akan dibuang sel-sel yang rusak, sel-sel yang bermutasi, sel-sel yang tidak baik. Itu akan digantikan Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui terjadinya proses detoksifikasi. Nah, makanya namanya kita mengkonsumsi L-Cure itu akan bersinambungan satu garis lurus dengan yang namanya proses detoksifikasi. Itu tidak akan mungkin bisa terlepas. Menjadi satu kesatuan daripada proses yang terjadi pada L-Cure ketika L-Cure masuk ke dalam tubuh kita. Proses detoksifikasi ini akan keluar. Karena apa? Terjadinya perlawanan antara sel-sel yang sehat, sel-sel yang baik, sel-sel yang tadi sudah diregenerasikan oleh kita konsumsi L-Cure, itu akan diregenerasikan sehingga sel-sel yang sehat akan dalam tanda kutip berperang dengan sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita, dengan residu kimia yang ada di dalam tubuh kita. Itulah yang menyebabkan tubuh kita menjadi tidak nyaman dan timbullah proses detoksifikasi. Ketika detoksifikasi ini terjadi, membuat tubuh tidak nyaman, racun itu dikeluarkan Bapak Ibu. Sehingga terjadilah proses sel-sel yang baru. Sel-sel yang baru digantikan. Makanya kita selalu sampaikan, mohon dibantu kerjasamanya untuk kita dapat mengkonsumsikan L-Cure setiap hari. Untuk yang sehat kita konsumsikan juga L-Cure. Karena dari sel yang sehat akan terbentuklah jaringan yang sehat. Dari jaringan yang sehat, maka organ-organ di dalam tubuh kita pun secara otomatis melakukan recovery dengan sendirinya, secara alami. Sehingga organ-organ tersebut yang tadinya rusak, secara bertahap itu akan mengalami perbaikan. Perbaikan organ. Yang tadinya organ misalkan pankreas tidak berfungsi insulinnya, yang harus kita minumkan obat-obatan, yang harus kita pakai insulin karena nggak bisa. Pankreas kita tidak bisa lagi menciptakan atau menghasilkan insulin, sudah tidak bisa karena sudah rusak. Cara kerja apa namanya pankreas ini kan sudah bermasalah, sudah rusak. Nah, dengan hadirnya daripada L-Cure itu membantu memperbaiki sampai pankreas yang tadinya bermasalah di dalam tubuh kita, yang menghasilkan tingkat angka gula darah yang tinggi, inilah yang membuat penurunan angka gula darah semakin menurun secara signifikan. Sampai akhirnya kita memiliki limit batas yang normal dan pankreas Bapak Ibu yang sebelumnya tidak berfungsi dengan menghasilkan insulin, dengan hadirnya Bapak Ibu konsumsikan L-Cure setiap hari, maka fungsi kerja pankreas akan mulai berfungsi sedikit demi sedikit sampai akhirnya fungsi pankreas itu betul-betul dapat mengembalikan, menciptakan supaya insulin itu bisa dihasilkan kembali oleh pankreas. Inilah cara kerja L-Cure Bapak Ibu. Sehingga yang tadinya eh, yang punya pasien-pasien yang mengalami gula darah yang tinggi, yang mengalami diabetes, yang harus mengkonsumsikan obat-obatan seterusnya seumur hidup, yang harus melakukan suntik insulin seumur hidup. Ini akan dibantu diatasi ketika kita mengkonsumsikan L-Cure. Kerja pankreas Bapak Ibu, organ pankreas Bapak Ibu akan diperbaiki dengan alami, secara alami. Nah inilah sehingga cara kerja daripada pankreas Bapak Ibu ini betul-betul akan menghasilkan pankreas yang berfungsi secara maksimal. Sehingga kita tidak perlu lagi mempergunakan obat-obatan. Sehingga kita tidak perlu lagi mempergunakan seumur hidup obat-obatan ataupun menyuntikkan suntik insulin. Seterus-seterusnya bahkan selama-lamanya. Kita tidak perlu lagi Bapak Ibu. Inilah cara kerja daripada produk L-Cure ini. Makanya kalau misalnya ditanya, wah berarti bisa dong ya ada harapan bagi kita semua untuk terjadinya kesehatan itu bisa terjadi. Insya Allah Bapak Ibu, kita yakinkan dengan berdoa dan berikhtiar karena semuanya kesehatan kehidupan itu datangnya daripada Tuhan yang Maha Kuasa, itu tidak lain tidak bukan. Kita berikhtiar. L-Cure itu hanya sebagai perantara atau wasilah.
Dengan apa? Dengan yang sudah kita kemas di dalam kandungan L-Cure itu, seperti tadi cara kerjanya, memiliki kandungan-kandungan yang sangat membantu tubuh Bapak Ibu agar organ-organ dari tubuh Bapak Ibu, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, semuanya berfungsi dengan sangat baik. Nah, inilah cara kerjanya. Jadi yang sehat konsumsi L-Cure menjadi jauh lebih sehat. Terus yang sakit mengkonsumsi L-Cure, insya Allah kita berdoa Bapak Ibu. Bersama-sama dengan keyakinan, dengan iman kita, dengan keyakinan kita pasti sehat, pasti sembuh. Dan kita juga konsumsikan L-Cure. Niscaya Bapak Ibu percaya bahwa keajaiban itu akan terjadi. Dan dalam keluarga besar Bima ini, banyak sekali Bapak Ibu yang sudah mengalami berbagai macam Ya, kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Kalau mereka bisa, berarti kami percaya Bapak Ibu pun bisa. Hanya itu saja Bapak Ibu. Kita harus merubah mindset bahwa bisa nggak kita konsumsi makanan-makanan yang sehat? Bisa nggak kita merubah pola cara hidup kita? Kalau nggak bisa, kami minta tolong Bapak Ibu. Untuk siapapun yang mendengar informasi kami pada Zoom malam hari ini, Bapak Ibu bisa menghadirkan L-Cure di dalam kehidupan Bapak Ibu setiap hari. Caranya bagaimana? Bapak Ibu cobalah selama 1 bulan. Bapak Ibu minumkan rutin secara teratur L-Cure. Kalau yang mengalami sakit itu sehari 3 kali. Kita minumkan lah L-Cure. Kalau yang sehat, misalkan ya sehari 2 kali lah kita minumkan L-Cure. Bapak Ibu bisa lihat setiap bulan Bapak Ibu cross check lah ke rumah sakit. Bapak Ibu akan mengalami perubahan mulai dari tekanan darah, tensi, itu akan mengalami perubahan yang semakin lama itu semakin baik. Makanya kenapa dicantumkan di dalam PowerPoint yang disampaikan tentang produk dari L-Cure. Kok bisa? Produk L-Cure itu bisa membantu, boleh ditampilkan Pak Taufik, bisa dibantu untuk penyakit apa aja sih yang bisa dibantu dengan kita konsumsikan L-Cure? Penyakit apa saja? Wah, bisa berderet tuh Bapak Ibu. Mau diabetes, jantung, stroke, segala macam, kayaknya 1001 macam penyakit gitu ya. Kok bisa begitu? 1001 macam penyakit. Kenapa bisa begitu? Bukan 1001 macam penyakitnya Bapak Ibu, tetapi cara kerja. Lihatlah cara kerja daripada L-Cure. Mengapa L-Cure bisa menuliskan membantu proses penyembuhan dari berbagai macam penyakit. Emang kita ada yang tahu Bapak Ibu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kemarin ada terjadinya virus COVID? Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba meluluh lantahkan manusia di muka bumi ini dengan namanya virus COVID. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya ya karena kita tidak memiliki kekuatan imunitas, daya tahan tubuh yang mampu untuk melawan itu semua. Nah, disinilah cara fungsi kerja L-Cure karena memiliki komponen yang sangat penting untuk siklus kehidupan dan menjadi salah satu komponen yang paling penting terhadap proses terjadinya pembentukan protein di dalam tubuh kita. Dan itu erat kaitannya dengan proses regenerasi sel bisa terjadi. Inilah cara kerja. Mengapa L-Cure bisa membantu dari berbagai macam sakit, bahkan yang COVID, bahkan penyakit-penyakit yang mungkin dalam pikiran kita ini nggak mungkin ada obatnya nih, nggak mungkin ada obatnya. Sebagai contoh, mohon maaf, kita bicara kalau ada pasien yang mengalami sakit HIV/AIDS, kita bicara yang paling ekstrim Bapak Ibu. HIV/AIDS bagaimana? Apakah ada obat yang bisa? Nggak ada Bapak Ibu. Nggak mungkin karena HIV itu sudah menggerogoti, ya kekebalan imunnya sendiri saja sudah digerogoti. Tetapi ada yang testimoni Bapak Ibu. Pada saat kami dari manajemen Bima itu di kota mana ya Pak Taufik? Di kota Pak Taufik kah? Di Makassar atau di Lombok atau di mana ya? Di Di Lombok, Lombok ya? Di di Lombok. Lombok. Ini ada Pak Taufik di sini sebagai penyelenggara dan ada Pak Idam Khalid dan ada Pak Yadi.
Itu Bapak Ibu, silakan kita undang siapa yang mau menjadi testimoni masuk, yang sudah mengalami satu proses perubahan kesehatan yang jauh lebih baik dengan mengkonsumsikan L-Cure. Salah satu peserta yang hadir, salah satu mitra yang hadir saat itu adalah dari pasien yang mengalami HIV/AIDS. Betul ya Pak Taufik ya? Dan itu beliau datang langsung Bapak Ibu dengan keyakinan yang sangat luar biasa, dengan sangat gigih. Karena apa? Pasien tersebut dengan sangat gigih maju ke depan pada saat acara BOP itu berlangsung karena merasakan adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap pasien yang mengalami sakit HIV/AIDS. Dan itu satu acungan jempol bagi kami. Mengapa? Bagi pasien yang mengalami sakit seperti itu, Bapak Ibu, banyak sekali yang dikucilkan. Dan tidak banyak, bahkan tidak ada yang tampil di muka umum untuk memberitahu informasi bahwa saya mengalami sakit HIV/AIDS. Tapi di situ, karena apa? Beliau maju ke depan dengan sangat yakin, dengan sangat bersemangat, karena sudah mengalami perubahan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Nah, disinilah kita mau menyampaikan bahwa bagi Bapak Ibu saat ini, dimanapun berada, terutama keluarga besar Bima Life Future, dimanapun berada, yang memiliki berbagai macam sakit, keluhan sakit apapun itu, yang mungkin sudah give up, Bapak Ibu. Ya mungkin sudah menyerah, saya nggak tahu lagi harus seperti apa. Saya sudah nggak mampu lagi Bu Lucy makan obat-obatan. Sehari saya makan itu belasan obat. Dan saya sudah tidak mampu untuk menelan obat-obatan seperti itu. Izinkan malam hari ini Bapak Ibu untuk kami, keluarga besar daripada Bima, menyampaikan satu kabar, satu harapan bagi Bapak Ibu untuk bisa mengkonsumsikan L-Cure sebagai langkah terakhir Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak lagi putus pengharapan. Karena pemulihan itu bisa terjadi ketika ada bangkitnya rasa semangat di dalam Bapak Ibu untuk mengalami kesembuhan, itu bisa terjadi. Jadi ini yang mau kita sampaikan, kita hadirkan saat ini, malam hari ini, Zoom yang bertemakan daripada L-Cure untuk membantu masyarakat Indonesia, Bapak Ibu. Dari Bima, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk negara. Kita bisa memberikan satu secerca harapan bahwa dengan mengkonsumsi L-Cure ini, yang tadi saya jelaskan mengapa bisa terjadi demikian, karena cara kerja L-Cure memiliki kekuatan, salah satunya adalah dari asam amino. Inilah yang membuat mengapa tubuh kita setiap kali kita konsumsikan L-Cure akan mengalami satu progres yang jauh lebih baik. Nah, mungkin seperti itu Pak Taufik yang kita sampaikan. Jadi kita harapkan ya Bapak Ibu sekalian, dengan kita mendengar informasi seperti ini, Bapak Ibu bisa menangkap, meresponi dengan positif dan bisa mengkonsumsikan untuk diri kita sendiri, lalu keluarga dan juga rekan-rekan keluarga yang lain. Seperti itu, sehingga kita bisa memberikan satu secerca harapan bagi semua masyarakat Indonesia yang memang memerlukan. Apalagi di Bima ini Bapak Ibu mendapatkan produk-produk di Bima dengan harga yang relatif murah Bapak Ibu. Bahkan dengan menjalankan sistemnya ya, bahkan Bapak Ibu bisa mendapatkan free, gratis. Nah, di sini sudah ada kendaraannya, sudah ada wadahnya, sudah ada keluarga besar yang menaungi Bapak Ibu, sudah ada keluarga yang mengayomi Bapak Ibu, dan jangan sungkan Bapak Ibu untuk bertanya kepada upline, bertanya kepada siapapun tentang produk ini, bagaimana sih cara kerjanya, minumnya seperti ini, bagaimana ya kalau saya punya penyakit diare, bagaimana ya kalau saya punya penyakit cancer, seperti apa ya. Jangan ragu untuk bertanya. Bapak Ibu kalau nggak tahu mesti apa, saya pegang produk L-Cure, tapi saya nggak tahu harus bagaimana. Jangan ragu untuk bertanya Bapak Ibu. Jangan ragu untuk bertanya kepada upline, jangan ragu bertanya kepada kami. Dan kami membuka dengan tangan yang lebar untuk membuka Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan kami sampai
terjadinya kesehatan itu bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian dengan konsumsi L-Cure. Mungkin seperti itu Pak Taufik. Silakan Bapak Oke, Taufik. terima kasih Ibu Lucy. Kita berikan Ya. aplaus kepada Ibu Lucy ya dengan mengetikkan angka 16 miliar 16 miliar Bapak Ibu ya. Nah, Bu Lucy sudah memberikan luar biasa. Nah, ini izin Ibu Lucy ada Siap, di siap, siap. kolom chat bertanya. Yang pertama, kalau untuk yang sehat itu berapa tetes? Kalau yang sakit berapa tetes? Kemudian mana yang disarankan? Apakah ditetes atau dilarutkan dengan air, Ibu? Ah, siap, siap Pak. Tadi yang pertama itu apa ya Pak? Kalau sakit, Bu, sakit Ah, kalau sehat siap. berapa ya Ah, minimal? kalau kalau misalkan Bapak Ibu nih ya, kita bicara kalau yang sehat nih. Kita sehat, kita fighter di lapangan. Sehari sekali atau dua kali nggak apa-apa Bapak Ibu minumkanlah 10 tetes. Kalau bisa kita sarankan adalah di bawah lidah Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, kita sampaikan seperti itu di bawah lidah. Nah, itu bagus sekali karena kalau di bawah lidah itu Bapak Ibu, kenapa kita sampaikan di bawah lidah? Ini kita bicara yang sehat dulu ya, Pak ya, Bapak Ibu ya, yang sehat ini. Di bawah lidah itu banyak sekali apa namanya syaraf-syaraf kapiler yang menghubungkan kepada seluruh pensyarafan di seluruh tubuh itu melalui darah. Jadi pada saat diteteskan di bawah lidah, itu langsung terserapnya itu sangat maksimal begitu, Pak. Langsung di apa namanya peredaran aliran darah. Itu yang kita yang bicara sehat ya. Sehari misalkan 15 tetes. Pagi kita minumkan. Kalau bisa kita sampaikan minumkannya sebelum makan pada saat perut kosong. Jadi pada saat bangun pagi nih Bapak Ibu, jangan cari makanan, jangan cari minuman apapun, minumkan teteskan dulu L-Cure di bawah lidah. 15 tetes di bawah lidah. Itu sangat bagus sekali karena belum terjadi proses peristaltik di dalam tubuh kita. Jadi belum ada bahan-bahan makanan yang masuk sehingga pada saat diminumkan itu betul-betul akan terserap oleh peredaran aliran darah itu akan disambungkan kepada seluruh tubuh. Seperti itu. Bu, bagaimana Bu kalau saya pengennya dicampurkan air? Iya boleh, nggak apa-apa. L-Cure itu bisa dicampurkan Bapak Ibu, bisa dicampurkan ke makanan, bisa dicampurkan ke minuman. Loh, kok makanan Bu? Iya, kalau misalkan Bapak Ibu lagi istilahnya ada keluarga yang sakit, terus nggak bisa apa-apa, kita campurkan kepada buburnya. Tapi jangan yang panas-panas ya, campurkan kepada buburnya, kita aduk-aduk, ayo silakan makan, begitu ya. Atau kita berikan kepada minumannya yang sudah kita larutkan dengan L-Cure ini diteteskan, nah silakan diminumkan. Tapi jangan dicampurkannya, jangan menggunakan air dalam jumlah yang banyak gitu ya, sedikit saja gitu ya, boleh nggak ada masalah. Nah itu silakan di apa namanya diminumkan. Nah, bagaimana kalau yang sakit, Bu Lucy? Nah, yang sakit ini kita klasifikasikan ya, Bapak Ibu. Kita klasifikasikan. Ada sakit yang ringan, ada sakit yang berat. Bapak Ibu, kalau sakit, semua kondisi pasien itu sakit, kita selalu sarankan minumkannya sehari 3 kali. Bapak Ibu ya, jadi pagi, siang, malam itu kita minumkan. Itu sebagai proses pengobatan di dalam tubuh kita melakukan pembuangan detok terlebih dahulu. Racun-racun dikeluarkan. Jadi sehari 3 kali. Tetapi kita bisa diawali dengan minum 5 tetes, begitu ya. 5 tetes, 5 tetes sehari 3 kali, begitu ya. Minumkan aja 5 tetes. Lalu setelah itu nanti Bapak Ibu bisa naikkan pada saat detoksifikasi itu sudah terjadi, sudah dikeluarkan. Nah, silakan naikkan takarannya itu menjadi 10 tetes sampai dengan 15 tetes sehari 3 kali. Itu untuk yang pasien yang sakitnya ringan-ringan saja lah ya, mungkin tidak begitu serius. Nah, kalau kita bicara penyakit yang berat seperti itu ya, penyakit-penyakit degeneratif, kita sarankan Bapak Ibu untuk mengkonsumsikan diawali dengan 3 tetes terlebih dahulu. Jadi 3 tetes pagi, 3 tetes siang, 3 tetes malam. Nah, minumkannya di bawah lidah. Nah, terutama kalau misalkan ada pasien-pasien yang mengalami sakit yang namanya itu di bagian pencernaan ya, entah itu di usus kolon, terus udah gitu usus besar, GERD, asam lambung dan lain sebagainya. Nah, itu silakan konsumsikannya dengan dicampurkan ke dalam air, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak nih, Bapak Ibu yang punya sakit MAH atau GERD, asam lambung tinggi,
begitu ya. Atau misalkan sakit hati atau misalnya liver, kita sarankan Bapak Ibu minumkannya dengan dicampurkan dengan air sedikit saja Bapak Ibu, kurang lebih 30 mili air saja. Jangan dicampurkan air panas atau air mendidih, biasa saja air biasa, teteskan ke dalam air tersebut, minumkan setiap hari sehari 3 kali. Nah, sambil bertahap Bapak Ibu, dari 3 tetes nanti akan ada proses detoksifikasi yang keluar. Lalu nanti setelah detoksifikasi itu keluar sudah tidak lagi dirasakan oleh tubuh, kita naikkan takarannya menjadi 5 tetes. Terus nanti kita naikkan lagi takarannya menjadi 10 tetes sehari 3 kali. Nah, seperti itu cara konsumsinya. Begitu Bu. Kalau misalkan kelebihan takaran gimana? Nggak ada masalah. Jadi di Elcure ini kita nggak, istilahnya tidak ada yang namanya overdosis kita minum Elcure terus itu jangan, nggak ada seperti itu. Jadi mau Bapak Ibu minumkan, Bu, tetesannya saya kayaknya terlalu bersemangat, sepertinya throatnya itu banyak sekali Bu, itu bisa sampai berapa puluh tetes, nggak ada masalah, itu tetap betul-betul akan membuat tubuh kita menjadi sehat, jadi aman sekali. Jadi bisa dikonsumsikan oleh semua kalangan, baik yang ibu hamil, boleh bayi, yang baru lahir, balita, sampai. Jadi tidak ada batasan usia. Semuanya silakan konsumsikan Elcure. Begitu. Seperti itu Pak Taufik. Baik, Ibu Lucy. Nah, Siap. ada pertanyaan yang makin banyak, Ibu. Silakan Pak. Tapi waktu kita sudah beranjak nih. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Kita Oh masuk. lanjut Pak, ini semangat. Ini minum Bimako dan Elcure ini jadi cenghar nih Pak, matanya itu kedip-kedip terus. Silakan Pak. Oke, oke. Nah, ini Bu, sebelum kita tayangkan pertanyaan teman-teman, ini kita memposisikan L-Cure ini sebagai obat atau sebagai nutrisi, Bu. Karena gini, Ya, kepinginnya itu mereka baru minum 1 tetes, 2 tetes, 1 botol, 2 botol, itu udah pingin sembuh, Bu. Gitu. Padahal kalau dengan menggunakan obat sudah berbulan bahkan tahunan, itu nggak sembuh, ya kan? Nah, iya. tapi anehnya kalau dengan L-Cure ini kok maunya buru-buru mau cepat sembuh gitu loh, Bu. Nah, kira-kira Iya. apa Siap. yang harus kita sampaikan, Bu, sebagai member Bima, ya? Oh siap, Jadi, siap. Oke. siap. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, artinya pasien tersebut atau mitra tersebut sudah mengkonsumsikan obat-obatan dalam waktu yang lama. Begitu. Karena L-Cure itu bukan obat. Sekali lagi ya, L-Cure itu kita perlu garis bawahi bukan obat. Tetapi cara kerja L-Cure jauh lebih efektif, jauh lebih dahsyat daripada obat. Kalau obat, dia hanya menekan, tidak menyembuhkan, tidak memperbaiki. Sekali lagi, jadi kalau kita sakit kepala, kita tuh ditekan supaya sakit kepalanya tidak sakit lagi. Jadi pasti kalau kita minum obat itu sudah pasti, namanya obat itu kan semikal, sudah pasti racikan dibuat yang akan mengikuti kadar dosis supaya yang sakit itu bisa langsung pulih, supaya yang sakit bisa langsung reda. Jadi obat itu fungsinya itu sebetulnya sementara saja kita pakai begitu. Tidak boleh terus-terusan sebetulnya. Nah, kalau yang sudah kita pakai terus-terusan seumur hidup itu yang berbahaya. Jadi obat itu menekan supaya tidak lagi sakit, yang pusing tidak lagi sakit begitu. Nah, tapi istilahnya tidak memperbaiki. Sekali lagi ya, tidak memperbaiki. Nah, kalau L-Cure ini karena kita sampaikan barusan dari pembicaraan kita, L-Cure ini 100% herbal alami. Dari kandungan-kandungan yang tadi saya sampaikan, buah, sayur, kacang, biji, rempah pilihan. Dan ini fungsi kerjanya salah satunya di dalam kandungannya adalah asam amino. Kaya dengan asam amino. Sekali lagi, asam amino sebagai komponen paling penting untuk terjadinya pembentukan protein di dalam tubuh. Sehingga pembentukan protein itu erat kaitannya, sangat penting kaitannya, dan memang menjadi satu proses yang sangat krusial untuk terjadinya regenerasi sel secara alami. Nah, artinya L-Cure itu dalam tanda kutip ya, kita bilang L-Cure itu nutrisi makanan untuk DNA tubuh. Ya kalau kita nggak dikasih makan, ya sehari 2 hari nggak ada masalah. Coba kalau kita sebulan nggak dikasih makan, ampun dah. Atau seminggu nggak dikasih makan, nggak bisa Bapak Ibu. Nah, begitupun L-Cure, tubuh kita di dalam tubuh kita harus setiap hari
masuk yang namanya komponen dua penting itu asam amino dan enzim. Bu, kenapa sih kita harus setiap hari dikasih asupan asam amino setiap hari? Kok harus setiap hari? Bapak Ibu, di dalam tubuh kita setiap hari terjadi kematian sel dalam bentuk otomatis. Dari kita bangun sampai nanti kita tidur, itu terjadi kematian sel di dalam tubuh kita tuh jumlahnya fantastis, miliaran sel. Nah, itulah kenapa kita harus minum L-Cure, minum yang mengandung makan minum yang mengandung asam amino yang sangat tinggi. Salah satunya untuk kita survive. Seperti itu. Jadi istilahnya berbeda. Tetapi konsumsikanlah itu rutin L-Cure sebagai makanan, sebagai nutrisi, sebagai pengganti, sebagai pembentuk protein, sebagai terjadinya regenerasi sel di dalam tubuh. Jadi konsumsilah itu setiap hari. Belum lagi kematian sel itu siklus alami loh Bapak Ibu. Nggak bisa terbantahkan itu siklus alami. Nah, apalagi kalau kita makan makanan yang apa ya, yang membuat proses kematian sel itu menjadi jauh lebih cepat. Loh, emang bisa ya Bu Lucia? Kematian sel itu kan terjadi secara alami. Lah, emang bisa dipercepat ya kematian sel? Bisa. Bapak Ibu, contoh, sebagai contoh. Kalau mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu merokok atau minum minuman beralkohol atau misalkan apa namanya makanan-makanan yang pola hidup tuh yang tidak sehat, makanan-makanan junk food. Nah, itu mempercepat proses kematian sel itu lebih cepat terjadi. Nah, disinilah pentingnya fungsinya kita memperoleh asupan asam amino yang seimbang bagi tubuh kita untuk bisa terciptanya regenerasi sel itu bisa terjadi. Sehingga pembentukan sel-sel baru di dalam tubuh kita itu akan terjadi setiap hari. Walaupun kita bisa contoh saat ini makan makanan yang sehat, polusinya berlebihan, radiasinya luar biasa. Tapi ketika kita memiliki asupan asam amino yang baik di dalam tubuh kita yang mencukupi, itu akan menjaga kita, tubuh kita itu akan tetap terproteksi, tetap terjaga dan dapat menangkis semua virus, bakteri, kuman ataupun penyakit-penyakit lainnya secara alami di dalam tubuh kita itu akan menangkis. Jadi selalu kita sarankan L-Cure bukan obat, jadi jangan mengharapkan L-Cure minum sekali, dua kali, minum tiga kali, terus langsung sembuh. Itu ndak bisa Bapak Ibu. Jadi kita punya proses di dalam apa namanya proses secara alami terjadi itu, yaitu tadi. Jalaninlah prosesnya, nikmatilah proses tersebut, tetapi kita konsisten rutin minumnya dan itu Bapak Ibu akan mengalami satu pemulihan, satu reaksi positif yang di dalam tubuh kita itu semakin hari itu semakin jauh lebih baik dan jauh lebih sehat. Seperti itu Pak Taufik. Jadi selalu kita sarankan Bapak Ibu konsumsilah itu rutin, terus setiap hari, mau itu sehari sekali atau sehari dua kali. Yang penting rutin, konsisten rutin itulah yang akan membangun daripada tubuh kita tetap memiliki kestabilan imunitas daya tahan tubuh yang betul-betul kuat. Seperti itu. Baik Ibu Lucy, terima kasih banyak. Ya, Nah, ini sudah banyak pertanyaan masuk. Ini saya membacakan secara umum ya Bu. Eh, siap. ini ada yang minta untuk testimoni kanker Bu. Nah, Ah, kemudian ada siap. Itu yang testimoni-testimoni nanti boleh dibantu ya untuk siapa yang mengundang diberikan link Telegram ya. Di situ akan ada testimoni itu banyak sekali. Dari yang cancer, kelenjar getah bening, cancer payudara, silakan Bapak Ibu bisa mengecek langsung. Siapa? Oke, terima kasih Ibu Lucy. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Fuadi ya. Itu kalau konsumsi obat dengan L-Cure itu bagaimana Bu? Ada rentang waktunya berapa menit atau berapa jam seperti itu? Siap. Oh, siap. Kalau misalkan saat ini mitra atau pasien siapapun yang masih mengkonsumsi obat-obatan, nah dengan hadirnya L-Cure, nggak apa-apa silahkan obat itu dikonsumsikan dan kita juga tetap mengkonsumsikan L-Cure-nya. Jadi bersamaan ya, tetapi bukan bersamaan. Selanglah jedanya itu setengah jam atau satu jam Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu konsumsi obat. Jadi obat dulu ya,
baru Elcure minum. Selang setengah jam atau 1 jam kemudian, selangilah itu Elcure 1 jam. Nah, ini yang minta kita tolong, bahwa ketika Bapak Ibu yang mengalami berbagai kondisi penyakit yang saat ini masih mengkonsumsi obat-obatan sambil mengkonsumsi Elcure, kita minta tolong bahwa ketika Bapak Ibu sudah mengalami satu proses perubahan yang jauh lebih baik daripada kita mengkonsumsikan Elcure, karena kan Elcure ini dibarengi ya bersamaan dengan konsumsi obat walaupun selangnya jedanya setengah jam atau 1 jam. Kami minta tolong Bapak Ibu untuk bisa mengurangi sedikit demi sedikit takaran daripada obat kimia. Ah, dari 1 tablet jadi setengah tablet, seperempat tablet, sampai akhirnya tidak lagi mengkonsumsikan obat-obatan tersebut, tetapi Bapak Ibu masih tetap mengkonsumsi Elcure. Walaupun kondisi Bapak Ibu sudah sehat. Bu, saya diabetesnya sudah normal loh, angka diabetes saya sudah normal 110, sudah sebelumnya saya mungkin 300 atau 350. Sekarang sudah normal 110, saya nggak perlu lagi pakai obat-obatan diabetes, saya nggak perlu lagi suntik insulin. Nah, teruslah konsumsi Elcure. Jadi Elcure bukan obat yang pada saat sudah sembuh kita hentikan. Nah, karena Elcure ini nutrisi, makanan untuk DNA, kita konsumsikan terus. Jadi untuk penyeimbang daya tahan tubuh, imunitas supaya imun kita itu jauh lebih kuat dan bisa apa ya, menangkis semua masalah-masalah ke kondisi kesehatan baik itu yang masuk dari dalam ataupun yang dari luar. Seperti itu. Baik Jadi Ibu Lucy, ini ada pertanyaan dari Ibu Suryeni Suaib ya. Beliau ini tenaga kesehatan Bu di bagian ya, Opsin. Nah, Mas. ada pasien kanker, kemudian apa namanya ini? Ya banyak kankernya Bu, ada kanker serviks, Oh kanker iya, ovarium ya. Nah, ya, kemudian pasien ini ada yang sudah kena kemo, radioterapi. Nah, ya, kalau mengkonsumsi L-Cure kan tadi L-Cure ada efek detoksnya, Bu. Nah, betul Pak. itu seperti apa kira-kira, Bu? Kita Nah, jelaskan ke pasien begitu. bagi pasien yang mengalami sakit kanker sudah stadium lanjut, stadium 3, stadium 4, itu misalkan pasien ini sudah mengkonsumsi obat-obatan, sudah kemoterapi dan lain sebagainya, begitu ya. Nggak apa-apa, konsumsikan saja Elcure. Tetapi, nah ini yang kita sarankan. Kalau misalkan pasiennya ini sudah termasuk pasien yang punya kanker sudah lanjut begitu ya, sudah stadium 3, stadium 4, mau dibantu, diteteskan dulu di bawah lidah, Bapak Ibu. Tapi cukup 1 tetes dulu. 1 tetes sehari 3 kali. 1 tetes pagi, 1 tetes siang, 1 tetes malam. Ini walaupun kita minumkan 1 tetes, pasien tersebut konsumsikan 1 tetes, tetap akan dirasakan proses detoksifikasi ini. Tetapi tidak akan begitu ekstrim. Jadi nggak akan begitu ekstrim. Jadi kalau kita pakai 3 tetes langsung, ada yang dirasakan pasien yang dari pasien kanker itu langsung merasa detoknya itu terlalu ekstrim. Waduh, Bu Lucy, kepalanya itu panas sekali, apa sakit sekali, badan tuh terasa panas. Apalagi kalau misalnya yang punya kanker usus ya, usus cervix, dia perutnya itu seperti terbakar panas gitu. Tapi kita harus sampaikan, itu proses alami dan respon positif tubuh untuk mengeluarkan racun, dan proses detoksifikasi akan satu paket dengan namanya proses recovery sampai ke arah apa namanya perubahan positif itu bisa terjadi. Jadi kita sarankan untuk semua pasien-pasien yang mengalami cancer yang sudah stadium lanjut, yang sudah kemoterapi mungkin sudah belasan kali, kita minta tolong 1 tetes terlebih dahulu diminumkan di bawah lidah. Nanti naikkan secara bertahap ketika detoksifikasi itu sudah mulai reda, sudah mulai hilang, sudah mulai bisa kita tahan. Naikkanlah jadi 3 tetes. Nanti 3 tetes itu bukan berarti detoksifikasi langsung hilang. Detoksifikasi ketika kita naikkan takaran Elcure, detok ini akan tetap terjadi. Tetapi tidak begitu ekstrim, ekstrim apa ya, ekstrim, karena dari 1 tetes itu sudah dikeluarkan detoksifikasi yang cukup serius. Jadi naikkanlah secara bertahap ya Bapak Ibu, dari 1 tetes, 3 tetes, 5 tetes, 7 tetes, 10 tetes. Jadi minumkan secara berkala sampai pasien tersebut betul-betul mengalami satu perubahan.
Begitu. Kalau misalkan pasien yang contohnya ya Bapak Ibu, bagaimana ada yang kelenjar getah bening yang sudah mengalami pembengkakan, yang sudah mengalami apa namanya? eh, ada luka di luar. Nah, sambil diminum, sambil juga dioleskan. Nah, pasien kita sebagai mitra harus menginformasikan tentang adanya detoksifikasi ini, Bapak Ibu. Sebagai bentuk kita memberikan satu arahan supaya pasien atau mitra yang mengkonsumsi L-Cure pada saat terjadi detoksifikasi ini paham dan mengerti mengapa terjadinya proses detoksifikasi. Dan memang harus Bapak Ibu alami sampai menuju proses daripada recovery atau kesembuhan itu bisa terjadi. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Nah, ini ada yang cerita kebalikan, Bu. Jadi, kalau biasanya kan yang sakit kena detox, Bu ya. Nah, Iya, ini dia ada pasien kena stroke, sudah dikasih 5 tetes, tapi nggak muncul detoxnya, Bu. oke. Pertanyaannya, Ya, sudah apakah berapa lama ditambah? ini? Sudah berapa lama konsumsinya? Barukah atau sudah lama kah? Nah, ini belum jelas ini, Bu. Belum jelas Ah, ini. Hari, Bu, jadi 5 hari. kalau ya, Selama 5 hari, Bu. ah, kalau misal seperti itu silakan Bapak naikkan saja, Pak. Naikkan saja dosisnya dari 5 tetes menjadi 10 tetes. Begitu, Siap, Pak. siap, 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 siap. Ya, naikkan Siap. saja. Artinya Oke. sebetulnya pasien tersebut, mohon maaf ya, memiliki kondisi yang cukup penyakit ini sudah lama. Betul ya, Pak? Sudah lama terjadi Betul. dan ini sudah cukup serius. Jadi bukan tidak adanya detok, tetapi proses terjadinya recovery untuk terjadi regenerasi sel itu belum sampai kepada detok itu terjadi, tapi nanti akan terjadi proses detoksifikasi karena pasien tersebut saat ini mengalami tingkat kesehatan yang cukup serius. Begitu, Pak. Jadi naikkan saja dari 5 tetes ke 10 tetes, Pak, di bawah lidah. Sehari Siap, 3 kali, siap. minumkan setelah makan terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Oke. Siap. Makasih, Bu Siap. Lucy. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Siap. Baik, Ibu Lucy, Ada. ini Oke. ada pertanyaan lagi. Beliau ini kelihatannya sakit lambung. Nah, setelah minum L-Cure, lambungnya berasa pedih, Bu. Nah, ini apa karena L-Cure atau karena apa, Bu? Betul. Itu reaksi dari detok karena L-Cure ini bekerja terhadap lambungnya. Nah, kita sarankan untuk semua pasien mitra yang mengalami kondisi masalah di lambung, entah itu usus, GERD, mah akut, terus yang penyakit kolon yang sudah susah buang air besar, susah apa namanya, segala macam ya dari pencernaan, kami minta tolong bantu konsumsikan L-Cure itu setelah makan. Jadi jangan perut kosong, Bapak Ibu. Jadi minumkan dulu setelah makan tetapi dicampurkan dengan air ya. Bapak Ibu ya, airnya sedikit saja lah 30 mili air diteteskan, diawali dengan 3 tetes dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau itu sudah akut nih. Kalau masalah pencernaan itu sudah akut, artinya punya GERD, asam lambung tinggi yang tuh sudah cukup parah. Kita minumkan 3 tetes dulu ya di awalnya 3 tetes, tapi minumkannya harus wajib setelah makan. Nah, sampai kapan? Sampai detoksifikasi ini keluar. Bu, bagaimana kalau misalkan saya sudah minumkan itu setelah makan, tapi perutnya itu sakit? Nah, itu adalah proses detoksifikasi. Proses detok yang sedang keluar, yang sedang terjadi pada pasien tersebut, karena L-Cure sudah merespon kepada tubuh, salah satunya adalah kepala pencernaan, sehingga terjadilah seperti itu. Perut yang merasa begah, perut yang merasa sakit, perut yang terasa nyeri, bahkan sampai kepada pinggang belakang itu dirasakan sakit, walaupun kita sudah minumkannya setelah makan. Itu ada proses detoksifikasi. Biarkan saja itu terjadi, Bapak Ibu. Bu, saya tidak tahan gimana, Bu? Dengan saya minumkan 3 tetes buah, berarti 3 tetes saja respon detoksifikasinya sudah tidak kuat diterima oleh pasien. Artinya kondisi pasien terhadap lambungnya itu cukup serius. Nah, pada saat cukup serius, dirasa tidak 3 tetes saja, dirasa tidak nyaman sekali, jangan dihentikan. Namun kurangilah takaran L-Cure dari 3 tetes menjadi 1 tetes. Nah, tak kurangi. Jadi ketika detok itu menjadi tidak nyaman sekali di dalam tubuh, semakin tubuh tidak nyaman, artinya semakin memperjelas bahwa kondisi kesehatan kita cukup serius.
Itu menandakan detoksifikasi yang terjadi pada kita. Kalau keluar ekstrim, berarti tubuh kita memiliki kondisi kesehatan yang cukup serius. Nah, jangan dihentikan, kurangi saja dosisnya. Dari yang sebelumnya misalnya 5 tetes, kurangi jadi 3 tetes. Kalau sebelumnya 3 tetes, kurangi jadi 1 tetes. Sampai kapan? Sampai detoksifikasi itu berhenti. Sudah lagi tidak keluar, sudah tidak lagi dirasakan oleh tubuh. Bapak Ibu. Nah, ketika sudah tidak lagi dirasakan oleh tubuh, maka mohon bantuannya untuk terus menaikkan takaran L-Cure. Itu sebagai proses sampai kepada recovery itu bisa terjadi. Jadi jangan terus 1 tetes aja atau 3 tetes aja. Nah, kita naikin jadi 5 tetes sampai 10 tetes sehari 3 kali. Nah, baru nih kalau sudah betul-betul sembuh, Bu saya udah nggak lagi loh kram perut, Bu saya udah nggak lagi loh apa namanya GERD atau asam lambung, sudah oke banget nih Bu. Gimana ya? Teruslah konsumsi L-Cure, jangan dihentikan. Tapi bolehlah kita kurangi takarannya. Yang misalkan sehari kita minumkan sehari 3 kali nih. Karena kita kan dalam proses pengobatan, begitu. Tapi kalau sudah sembuh, bolehlah kita sehari 2 kali boleh gitu ya. Atau sehari sekali juga boleh, nggak apa-apa. Nah itu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau dalam proses pengobatan, kita sarankan minumkanlah rutin sehari 3 kali. Begitu. Ya, Baik, seperti itu Ibu ya Pak Lutfi. Taufik ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Siap, lagi, Ibu. Ini kelihatannya dari seorang nenek. Eh, siap, siap. Cucunya ini, Bu, usia 2 Oh, tahun. siap. Konsumsi L-Cure. Nah, mungkin 2 tetes pagi ini. 2 tetes pagi, 2 tetes malam. Nah, Iya. ini yang dialami, malah BAP-nya tidak lancar. Nafsu makan juga nggak nambah. Nah, ini pertanyaannya adalah karena L-Cure atau karena sebab lain ini, Bu, kira-kira. Nah, kalau misalkan itu dikarenakan sebelumnya tidak ada masalah, begitu ya. Jadi anak ini sebelumnya nggak ada masalah nih. Nah, pada saat mengkonsumsi L-Cure terjadilah seperti itu, berarti itu adalah proses detoksifikasi yang sedang dialami oleh anak ini. Nah, kita sarankan diminumkannya di awal itu 1 tetes dulu ya, Ibu ya. 1 tetes dulu sehari 3 kali. Dengan cara berarti kondisi daripada anak ini ketika terjadi seperti itu dalam pencernaan yang bermasalah kepada anak ini. Jadi kita sarankan minumnya itu adalah dengan dicampurkan kepada minumannya. Entah itu susunya, entah itu air putihnya. Nah, campurkanlah dengan air dan biarlah anak ini minum seperti itu. Jadi diawali dengan 1 tetes dulu saja Ibu, sehari 3 kali tetesan. Tapi jangan dikasih airnya banyak-banyak ya, sedikit sajalah. Misalkan untuk sekali minum, ah itu sudah cukup begitu. Nanti lama-lama apa namanya perut yang bermasalah, yang tidak bisa buang air itu lama-lama akan apa ya keluar tuh seperti buang angin terus, buang angin, buang gas begitu ya. Lalu nanti lama-lama dia akan normal kembali buang airnya. Seperti itu. Baik, Bu, ini ada pertanyaan baru dari Pak Muhammad Rusli menanyakan dengan kasus anak autis, Bu. Iya, Nah, iya, ini kalau kalau misalnya kita bilang anak autis ini, mohon maaf ya, ini keterbatasan khusus ya bagi anak-anak yang memiliki seperti ini karena dari gen. Jadi dari genetiknya seperti apa. Nah, untuk yang autis itu biasanya banyak sekali ada yang autisnya itu tidak bisa fokus. Ada juga yang ekstrim begitu ya, memiliki tingkat ekstrim itu artinya tidak bisa diam jadi hiperaktif gitu ya, bisa bisa terjadi demikian. Nah, LQ ini akan membantu merangsang daripada stimulus anak ini untuk apa namanya ya, meredakan. Jadi kalau anak-anak autis ini yang memiliki tingkat ekstrim yang tinggi, hiperaktif yang tinggi, terus juga ketidakfokusan. Nah, LQ ini membantu ke arah sana supaya anak ini bisa jauh lebih tenang, jauh lebih fokus. Bahkan anak ini juga kalau yang hiperaktif, terlalu aktif sekali, ini anak ini bisa lebih di cooling down begitu ya, lebih diarahkan lebih di cooling down dan mereka akan memahami apa yang kita sampaikan. Nah, biasanya kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini itu ndak bisa. Jadi kalau sudah aktif, aktif saja seperti itu. Nah, LQ ini menstimulus untuk mereka itu rangsangan terhadap sistem pensyarafan supaya mereka anak-anak ini bisa
apa ya, memiliki satu tingkat fokus atau tingkat apa ya, supaya cooling down itu bisa terjadi pada anak ini. Nah, silahkan dikonsumsikan dimulai dari 3 tetes. Ini untuk usia 5 tahun ya, 5 tahun ke atas nih. Misalkan kalau anak ini 5 tahun ke atas, silahkan diminumkannya dimulai dari 3 tetes dulu. 3 tetes sehari 3 kali di bawah lidah. Nanti naikkanlah takaran L-Cure dari 3 tetes menjadi 5 tetes. Rutinkan itu minum sehari 3 kali, dirutinkan. Dan kita harapkan ya Bapak Ibu kepada pasien-pasien yang mengalami keterbatasan khusus ini untuk sering-sering kita ajak diskusi atau komunikasikan. Dan kita sarankan kalau baiknya Bapak Ibu silakan bisa membawa anak ini itu untuk berjemur di pagi hari, menyerap sinar matahari pagi itu sangat bagus sekali vitamin D. Itu untuk membantu juga kepada anak ini supaya stimulusnya itu bekerja bersamaan dengan kita mengkonsumsikan L-Cure bagi anak ini. Seperti itu, Pak. Baik Ibu Lucy, terima Ya. kasih. Nah ini pertanyaan banyak Mm. masuk terus ini Bu. Siap, Pak, siap. Iya, ini bagaimana kalau dicampur dengan air yang pH-nya tinggi, Bu? L-Cure ini kan ada dijual ya, air-air yang pH-nya itu pH 8, pH 9. Ya. Apakah boleh, Bu? Atau tetap air yang pH-nya normal, pH 7? Kalau misalnya kita L-Cure. sarankan itu bisa dikonsumsikan di air yang normal, Pak. Begitu. Seperti itu. Kalau misalnya ada juga yang, Bu, bagaimana saya mau minumnya pakai air alkali, boleh diteteskan? Boleh saja, nggak ada masalah, Pak. Asal jangan yang mengandung apa ya, ya bahan-bahan kimia, bahan apa ya jangan. Jadi yang normal saja, seperti itu Pak Taufik. Oke, berarti boleh ya, Bu ya? Yang Boleh, ya, oke. boleh, boleh Baik, Pak. baik, Silakan. baik. Baik. Ini Bu, satu lagi Bu, ini Ya, begini. Kalau L-Cure kita tetes di bawah lidah, itu kan langsung interaksi Bu antara lubang itu dengan lidah kita kan. Nah, oh jangan sampai kena air liur Pak. nah, maksud Nah, saya gini Bu, jangan, maksud jangan saya Pak. begini, Kan kita mana bisa lebih tetes. bagus kita pakai sendok, kita Ya tetes itu dia. sendok, baru kita taruh bawah lidah. Karena Siap. itu Betul. menurut saya lebih apa ya, lebih Efektif ya, higienis lebih gitu. bagus ya. Iya, Iya. boleh Pak, betul. Boleh. Jadi L-Cure ini karena mengandung probiotik ya. Probiotik berarti ada eh, kita bilang itu ada bakteri baik lah yang hidup di sana tuh ada loh. Makhluk hidup itu bakteri baik tuh tinggal di sana tuh ada dari probiotik lactobacillusnya ini. Nah, jadi kalau kita campurkan atau kita sentuh dengan air liur kita atau bibir kita, itu menjadi sangat tidak higienis ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun kita teteskan di bawah lidah itu jangan bersentuhan dengan bibir apalagi bersentuhan dengan lidah atau bersentuhan dengan air liur kita. Jangan. Ya kalau misalkan lebih amannya gimana? Ya tadi yang seperti Pak Taufik sampaikan. Pakai sendok makan, diteteskanlah di situ di sendok makan atau bolehlah kasih air ya dalam seperti kita minum obat begitu ya, ambil air, teteskanlah air di situ baru kita minumkan. Itu sangat apa ya? Sangat higienis ya seperti itu. Tapi kalau kita sendiri yang sudah terbiasa mengkonsumsikan L-Cure di bawah lidah dan sudah tahu begitu ya bahwa L-Cure itu tidak boleh dari ujung bibir botol L-Cure tidak boleh bersentuhan dengan bibir kita, dengan lidah kita, apalagi dengan air liur kita, ya silakan bisa dipergunakan dengan langsung diteteskan saja ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ndak bisa, ya lebih baik pakai sendok makan aja begitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang efektif. Jadi jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Itu akan menjadi sangat tidak higienis. Baik itu kepada kita dan juga kepada L-Cure yang ada di dalam kandungan botolnya. Begitu. Baik Ibu. Siap, Nah, siap. ini ada pertanyaan lagi. Ini kaitannya dengan detox dan Oh ini iya, sinkron dengan yang kita sampaikan tadi. Mia, Jadi Elicure itu kan sekali lagi nutrisi ya Bu ya. Jadi bukan obat. Jadi betul. dengan mengkonsumsi satu botol, yaitu ya belum ada apa-apanya Bu ya. Nah, belum ada Oh pengaruh iya, positifnya seperti itu. Nah, ini iya, ada pertanyaan Bu dari Ibu Lili. Ini ada temannya kena diabetes. Kemudian habis konsumsi satu botol. Nah, gula darahnya malah naik gitu. iya. Gula Nah, puasanya 145 dan merasa lebih lelah. iya. Nah, solusinya apakah ditetes di bawah lidah atau dicampur air? Ya, jadi untuk pasien yang mengalami diabetes, gula darah, ketika mengkonsumsikan L-Cure, saya pastikan, ini saya pastikan,
angka gula darah akan signifikan naik. Bahkan naik turun, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari proses detoksifikasi. Nah, makanya ketika proses detoksifikasi itu terjadi, angka gula darahnya naik, jangan khawatir, jangan panik, karena ini bukan dihasilkan daripada apa namanya penyakit itu sendiri yang harus kita konsumsikan obat. Jadi ini adalah respon positif karena detok itu yang keluar. Karena istilahnya tubuh kita itu karena adanya pergantian sel yang baru, adanya regenerasi sel, sehingga sel yang baru, sel yang sehat itu berperang dengan sel-sel yang rusak, sel-sel yang bermutasi, dan sel-sel yang sudah mati, itu akan menguras. Ya, Bapak Ibu, dalam tanda kutip akan menguras semua dinding-dinding organ yang sudah ada residu kimia. Baik itu yang di dinding organ ataupun di dalam aliran darah, plak-plak begitu ya. Nah, itu semua tuh seperti dikuras begitu. Makanya kenapa angka gula darah tinggi? Bukan hanya angka gula darah, tensi pun bisa tinggi. Angka yang lain itu bisa tinggi. Nah, itu adalah bentuk dari proses detoksifikasi. Jangan takut. Lanjutkan saja konsumsi L-Cure ini karena proses ini itu sedang dikuras. Dan tadi kan pasien merasakan ada rasa kantuk nih Bu. Ya, itu bagian daripada proses detox yang terjadi. Ada rasa kantuk, ada rasa lemas, lelah, letih, begitu ya, kepalanya berat, kepalanya pusing, bahkan ada yang vertigo. Terus ada yang mohon maaf, ada yang buang-buang air terus, ada yang buang-buang angin terus, badan terasa seperti habis apa ya, sakit, persendian itu sakit. Nah, itu semua bagian daripada proses detoksifikasi. Jadi nggak perlu takut, mohon disampaikan kepada pasien yang mengkonsumsi yang saat ini merasakan kok begini ya, angka gula darahnya naik. Biarkan itu terjadi, karena ketika Bapak Ibu terus mengkonsumsikan L-Cure, angka gula darah itu dia akan naik turun Bapak Ibu. Grafiknya itu kan naik turun, tapi siklusnya itu dia akan terus menurun sampai dalam batas limit normal. Begitu. Jadi biarkan proses detoksnya itu terjadi secara alami karena harus pasien itu harus mengalami detoksifikasi. Itu satu paket kalau kita mau sehat ya. Gitu ya, kayak kayak panas lah ya. Kita panas demam, itu keringat harus keluar dulu. Kalau nggak keluar keringat, ya badan kita akan terus naik tinggi. Panas kita akan tinggi. Nah, keringat yang keluar itu adalah bagian daripada detoks karena dilawan. Ada perlawanan di dalam tubuh. Sehingga mengeluarkanlah keringat ini. Sama dengan halnya dengan detok yang dirasakan oleh pasien yang mengalami gula darah. Angka gula darah tinggi, terus rasa kantuk, atau dan lain sebagainya yang dirasakan tidak nyaman. Nah, biarkanlah proses itu terjadi secara alami karena proses ini sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Biarkan itu terjadi dan lama-kelamaan proses detoksifikasi ini saya pastikan hanya sementara. Jadi pasti akan hilang. Dengan sendirinya akan hilang selama detox itu sudah dikeluarkan oleh tubuh kita. Begitu. Berapa lama waktunya Bu Lucy untuk proses terjadi detoksifikasi? Wah, itu nggak bisa kita sampaikan berapa lama waktunya. Tergantung daripada riwayat sakit apa yang kita miliki, imunitas bagaimana yang kita miliki, tergantung daripada riwayat sakit atau riwayat kesehatan yang kita miliki seperti apa. Ada yang detoksifikasinya dalam waktu cepat, beberapa hari sudah selesai. Ada juga detoksifikasinya itu lama terjadinya. Bisa sampai 2 minggu, 3 minggu. Nah, kalau detoksifikasi yang lama terjadinya, sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan tuh ada yang belum selesai detoksifikasinya. Itu terjadi pada pasien-pasien yang memiliki riwayat sakit yang kronis. Seperti itu, penyakit-penyakit degeneratif yang sudah kronis. Nah, itu detoksifikasi yang dirasakan itu jauh lebih lama dibandingkan kita mungkin yang punya sakitnya itu hanya apa ya, sebentar begitu ya. Jadi tidak terlalu serius lah penyakitnya. Nah, seperti itu, Pak. Oke, Bu Lucy. Nah, Iya, dari cerita tadi, ya. apakah diubah cara konsumsinya yang semula ditaruh di bawah lidah harus dikasih air karena tadi efek detok tadi, Bu, atau tetap di bawah lidah? Nah, tetap di bawah lidah, Pak. Di bawah Tadi sakit lidah. apa ya, Pak? Mohon maaf. Tadi sakit apa ya? Yang diabetes tadi, Bu. Oh iya, tetap di Mm-mm. bawah lidah saja. Tetap di Iya, bawah lidah. di Tapi bawah kalau lidah. dirasa tidak begitu apa ya ekstrim lah ya, dirasakan tubuhnya tidak nyaman sekali, ya yang dikurangi itu ada dosis, Pak. Gitu. Oke, Dosis. nah, Nah, oke, Bu. kecuali kalau misalkan dari apa ya, kita punya pencernaan yang bermasalah, nah silakan kita sarankan diminumkannya campurkan ke dalam air begitu, Pak Taufik.
Oke, baik Ibu. Nah, Iya, ini luar biasa Bu. Teman-teman ini tidak turun dari 100 Bu. Tadi sempat 102. kan luar biasa ini. Karena Sekarang tetap keluarga 100. besar Bima itu sekarang sudah betul-betul concern terhadap kesehatan. Nah, ini harus dari diri kita nih, ini Pak Taufik, ini yang luar biasa Pak. Dalam keluarga besar Bima ini. Jadi karena saking concernnya terhadap kesehatan, dan ini membuat satu, nah ini perubahan mindset paradigma yang akan mengubah hidup Bapak Ibu sekalian. Dan dari dampak kepada diri sendiri itu akan mengubah juga kepada keluarga, kepada sesama, kepada yang lain. Nah ini Pak, satu respon positif yang memang harus digalakan dalam keluarga besar Bima. Berarti Begitu ini Pak, ini kita luar kasih biasa. 16 miliar, 16 miliar Ah, Bu. 16 miliar, silakan. 16 miliar, 16 miliar Bapak Ibu ya. Waduh, semangatnya luar biasa ini. Oke, ini Tetapi pasti luar faktor biasa Ibu ini. Lucy ini Bu Lucy, ya kan? Ya, Nah, ini mereka makin malam ingin, itu makin cenghar Pak ini, makin cenghar gitu. Jadi iya, kayaknya iya. nggak habis-habis nih kita. Waduh, siap. Itu dia. Luar biasa, Siap, luar siap, biasa. siap, Nah, siap. tadi menggelitik, Bu. Tadi kan kita pakai sendok. Ini ditanya, Bu. Sendoknya stainless, plastik, atau kayu? Nggak apa-apa. Mau plastik, mau mainan, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah korosi, nggak ada masalah nanti jadi enggak. Karena aman saya, semuanya aman, gitu, aman. Mau pakai sendok plastik, sendok aluminium, sendok mainan, boleh lah semua, semua. Nggak ada masalah, Pak. Silakan, nah. Silakan. Silakan. Jadi nggak ada kontradiktif ya, tidak ada kontradiktif, nggak ada masalah. Begitu. Cuman hanya kalau kita makan bersamaan dengan obat-obatan, nah itu yang harus kita selangi. Tapi kalau cara minumnya harus bagaimana? Ah, itu mau pakai sendok apa juga mangga silahkan. Itu nggak ada masalah. Oke, siap, Ibu. Nah, Oh, ini siap Pak, siap. ada pertanyaan lagi, Ibu. Ini kaitannya dengan ini, Bu. L-Cure yang ditetes di mata. Itu Oke. apakah boleh jangka panjang begitu, Bu? Atau ya sesekali begitu, Bu? Nah, kalau misalkan kondisi pasien ini memiliki mata yang bermasalah, kita bisa teteskan itu sesering mungkin itu nggak ada masalah, Pak. Sampai mata itu betul-betul merasakan satu perbedaannya. Begitu. Jadi kalau misalnya pasien memangnya katarak atau misalkan mengalami mata yang perih merah, nggak bisa mengeluarkan air mata, terus matanya buram karena dari apa namanya mungkin entah terbentur, entah apa begitu ya, atau akibat daripada diabetes yang nggak bisa melihat mata tersebut. Nah, kita bisa teteskan Pak, tapi harus juga diminum ya, diminum itu rutin, karena pemulihan kita datangnya dari dalam bukan dari luar, jadi dari dalam. Nah, tapi kita bisa teteskan misalnya 3 hari sekali begitu, karena pada saat kita teteskan itu kotoran itu akan terus keluar dengan banyak dan dalam jumlah yang banyak gitu berhari-hari. Jadi kita bisa teteskannya bisa per 3 hari sekali atau misalkan 5 hari sekali, tetapi dia rutin itu nggak ada masalah Pak. Tapi kalau misalnya sehat, ya sudah nggak usah minumkan saja. Toh dari dalam juga akan mempengaruhi kepada mata. Dari dalam juga akan mempengaruhi kepada telinga, pendengaran. Nah, seperti itu. Nah, Bu, bagaimana kalau yang sinusitis ini? Kita teteskan juga, oh teteskan. Teteskan juga kepada hidung yang bermasalah yang mengalami sinusitis. Bu, kalau misalnya gendang telinga ini yang habis kurang mendengar jelas atau berdengung terus atau pernah akibat jatuh, boleh nggak saya teteskan ke telinga? Mangga Pak, silakan. Teteskan di telinga, tapi cukup setetes saja. Nggak perlu bertetes-tetes. Sehari sekali saja, misalnya pada malam hari sebelum mau tidur, pada saat mau kita rehat, istirahat, teteskan itu di telinga kita, begitu. Dan kita bisa teteskan misalnya 3 hari sekali. Itu banyak sekali pasien-pasien, khususnya ibu-ibu yang pendengarannya kurang, yang mempergunakan alat, itu setelah diteteskan, pendengarannya itu sudah bisa mendengar kembali. Jadi silakan diteteskan. Dan kalau sudah sehat, nggak perlu diteteskan lagi, sudah minum saja. Gitu, Pak. Baik, Jadi Ibu Lucy. disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mata bermasalah silakan diteteskan. Kalau tidak bermasalah, nggak perlu kita tetes gitu. Minumkan saja, itu aja. Itu sudah jauh lebih apa namanya efektif untuk kita konsumsikan. Begitu. Baik, Ibu Lucy, terima kasih Siap, banyak. siap. Ini di Papua sudah mau jam 12 malam. Mantap Ya. ini, mantap. Siap, siap. Jadi ini kita eh, cukupkan sampai di sini ya, Ibu Lucy. Nanti kita Siap. buat sesi berikutnya yang lebih seru lagi Oh, siap, Pak, siap. dengan topik Senang yang sekali. lebih luar biasa ya. Apakah seputar air cure
atau produk-produk Bima yang lain, apakah Betani, Enter, ataupun Bimaku. Nah, Siap. sebelum kita tutup Ibu Lucy, ini ada pertanyaan. Ya, kalau saya sebenarnya bisa menjawab, tetapi kayaknya lebih afdal kalau Ibu yang menjawab. Ini pertanyaan dari Muhammad Rusli. Siap, Pak. Apakah Siap. L-Cure bisa untuk penyakit saraf kejepit? Nah, tadi sudah terjawab sebenarnya Bu ya. Silakan Ya. Bu Lucy. Ya, sangat bisa sekali ya Pak ya. Dari syaraf terjepit itu sangat bisa sekali karena salah satu pembentuk protein asam amino itu adalah untuk pembenahan atau perbaikan kepada seluruh syaraf. Ya, jadi mau yang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan syaraf, sakit kepala, migrain, Alzheimer, terus misalnya mohon maaf ya, kita sering-sering lupa begitu ya, atau misalkan yaitu syaraf kejepit gitu ya. Bahkan bukan daripada syaraf kejepit aja, yang stroke itu kan dari sistem pensyarafan. Itu sangat bisa sekali, Pak. Nah, kalau misalnya syaraf kejepit kan biasanya sakit ya, entah itu di punggung, di mana begitu ya. Kita bantu diminumkan dan juga kalau bisa dioles. Jadi mana bagian syaraf yang terjepit itu dioleskan lah dengan L-Cure ini sambil diminum, sambil dioles misalkan sehari sekali, sambil dioles bagian yang syaraf kejepit, sambil kita juga berolahraga, itu akan membantu rasa sakit yang dirasakan itu berkurang sampai akhirnya tidak lagi merasakan sakit seperti itu, Pak. Jadi sangat bisa sekali untuk syaraf kejepit. Baik, Ibu Lucy, terima kasih Ya, banyak penjelasan Ibu pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, izin untuk closing statement, Bu, tentang kita, keluarga Bima, tentang L-Cure ini, kita konsumsi sendiri dengan keluarga kita sampaikan kepada masyarakat, atau seperti apa, Ibu Lucy? iya, kita sebetulnya ini saya merasa sangat bersyukur sekali ya dengan hadirnya daripada seluruh keluarga besar Bima dimanapun dari Sabang sampai Merauke. Karena dengan hadirnya mereka di dalam perusahaan Bima Life Future, ini memberikan satu harapan untuk kita sendiri, untuk seluruh makhluk hidup, terutama untuk kita sendiri. Nah, inilah yang mau kita eh, sampaikan pada keluarga besar Bima bahwa sebetulnya ada harapan. Cuma mungkin saat ini kita tidak pernah tahu bagaimana caranya dan bagaimana menanggulanginya. Yang kita ketahui adalah selama ini kalau sakit ya kita minum obat. Nggak ada lagi yang lain seperti itu. Nah, disinilah kita hadir dan mengupas secara gamblang bahwa apa sih pentingnya Bapak Ibu bergabung di perusahaan Bima ini dan mendapatkan produk L-Cure salah satunya. Dan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap keluarga besar yang saat ini dimanapun Bapak Ibu berada. Supaya apa? Dari produk yang Bapak Ibu konsumsikan, dari L-Cure yang Bapak Ibu konsumsikan, Bapak Ibu mendapatkan manfaatnya, mendapatkan satu pencerahan, mendapatkan satu harapan baru, dan harapan ini dari Bapak Ibu merasakan itu akan berdampak karena sistem daripada Bima, perusahaan Bima ini adalah tularkanlah kepada orang lain. Berikanlah manfaat ini kepada orang lain. Dari diri sendiri kepada orang lain. Nah, inilah sistem daripada yang dibentuk atau yang diberikan oleh perusahaan Bima. Dan Bapak Ibu sudah berada di tempat yang tepat. Sudah berada di wadah yang tepat. Dan Bapak Ibu sudah mendapatkan produk yang tepat. Sehingga yang kami harapkan adalah Bapak Ibu dengan hadirnya Bapak Ibu masuk dalam keluarga besar Bima memberi satu harapan pemulihan yang baru khususnya di bidang kesehatan. Dan ini akan bisa terjadi kalau Bapak Ibu yang mengkonsumsikan terlebih dahulu, lalu Bapak Ibu merasakan khasiatnya, Bapak Ibu sampaikan kepada keluarga, dari keluarga lemparkan keluar. Berikan informasi ini keluar. Niscaya apa yang kita bagi, manfaat yang kita berikan kepada orang lain mengenai adanya L-Cure dengan manfaat yang diterima oleh kita dari L-Cure ini, itu akan menjadi satu titik pencerahan untuk kita semua. Saya selalu sampaikan, dari satu gerakan Anda, dari satu gerakan Bapak Ibu akan membuat gerakan-gerakan jauh lebih besar. Kalau yang mungkin pernah disampaikan 74% masyarakat di dunia ini itu sudah terkena yang namanya penyakit apapun, penyakit-penyakit degeneratif. Nah, hadirnya L-Cure di Bima ini untuk bisa
menggerakkan, bahkan menurunkan dari tingkat 74% itu bisa kita turunkan. Dan kita bisa menyatakan, bisa kita buktikan bahwa dengan konsumsi L-Cure ini, saya menjadi testimoni. Saya menjadi testimoni, keluarga saya menjadi testimoni, rekan saya menjadi testimoni. Nah, inilah yang mau kita build, mau kita bangun. Bahwa nyatakanlah sebagai testimoni kita terlebih dahulu, berikanlah itu kepada testimoni kita terlebih dahulu untuk kita konsumsikan, untuk kita menjadi sehat dari diri kita sendiri, baru sehat itu akan kita tularkan kepada orang lain. Nah, itu yang baru kita kita bilang langkah itu akan bisa tercipta. Dan saya sebagai formulator dan juga sebagai konsultan produk di dalam perusahaan Bima ini sangat bersyukur sekali, Pak, karena eh, keluarga besar Bima ini betul-betul concern sekali pada saat mengkonsumsi L-Cure dan pada saat dijelaskan mengenai apa penting dan manfaatnya daripada kita mengkonsumsi L-Cure. Bagaimana cara kerja L-Cure itu terhadap tubuh kita. Dan daripada L-Cure ini, masyarakat Indonesia, terutama di keluarga besar Bima, itu sudah banyak sekali merasakan manfaatnya. Dan inilah yang mau kita gulirkan, Pak. Dari tahun 2025 sampai terus tahun-tahun berikutnya, di bangsa Indonesia kita ini, di negeri kita ini, bisa terjadinya penurunan angka daripada yang sakit. Itu bisa menurun secara drastis dengan mengkonsumsikan L-Cure. Dan kita semua terus berdoa, berikhtiar, dan terus konsumsikan L-Cure. Saran kita, konsumsikan L-Cure setiap hari, dan buatlah satu testimoni, dan itu akan menjadi satu harapan baru bagi orang lain di luar sana tentang adanya harapan bagi mereka yang sakit untuk bisa sembuh dari segala macam penyakit. Mungkin seperti itu, Pak Taufik. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sampai dengan malam hari ini 92 masih tetap standby. Dan kita harapkan Bapak Ibu mendapatkan satu informasi yang sangat jelas, sangat gamblang begitu ya, tentang pentingnya sekali kesehatan bagi tubuh kita. Ketika Bapak Ibu sudah menyadari, sudah mindset ini terbuka, ini dengan hadirnya 92 Pak standby terus, ini merupakan satu respon positif bagi keluarga besar Bima, concern terhadap kesehatan, dan itu yang mau kita bangun kepada masyarakat Indonesia atau siapapun yang bergabung di dalam keluarga besar Bima. Begitu, Pak. Memberikan dampak positif bagi diri sendiri, keluarga, dan bahkan orang lain bagi masyarakat. Mungkin seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian dari saya pribadi. Tetapi sangat senang, sangat luar biasa sekali kepada Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita tetap dalam kondisi yang sangat sehat. Salam SKMPU, sehat, kuat, makmur, panjang umur untuk kita semua. Dan pastikan Amin. untuk bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, Bapak Ibu sudah terbebas dari yang namanya segala macam penyakit dengan dibantu dari konsumsi L-Cure. Sekian informasi yang kami sampaikan. Salam hormat, salam sehat, luar biasa sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Taufik. Silakan.